lanjut. Bagaimana? Lanjut bang, lanjut. Sebelum dilanjut kita sapa dulu Gurunda. Selamat siang Gurunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, Terima kasih. siang, Silakan bang, dilanjut bang. Silakan. Ya. Jadi itu dia utusan. Firman itu diutus menjadi manusia, menjadi daging. Jadi benar ya, memang utusan. Dia Yesus utusan. Dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu ada Allah. Jadi Yesus itu manusia dan Allah. Allah yang menjadi manusia. Itulah konsep Allah, konsep Yesus Kristus. Jadi dia itu bingung tadi menjelaskannya kalau utusan. Memang dia utusan. Dia sebagai manusia diutus menjadi manusia. Yaitu Allah itu sendiri yang adalah Allah firman. Kita kan percaya Trinitas, ya. Bapa, Anak, Bapa, Firman, dan Roh. Nah, Firman itu yang bagian dari Allah itu menjadi manusia. Turun ke dalam dunia ini. Diutus itu. Firman itu diutus Bapa ke dalam dunia ini. Menjadi manusia. Dan Oke Bang John, saya tanya. Firman itu apa Bang John? Arti dari firman itu apa? Itulah suara Allah. Apakah suara itu bisa menjadi manusia? Allah Maha Kuasa. Apakah firman itu bisa menjadi manusia? Apakah firman itu bisa makan? Apakah firman itu bisa tidur? Bisa. Setelah dia menjadi manusia, semua dia bisa. Seperti manusia. Karena 100% dia manusia. Oke, Kalau 100% dia manusia. berarti tidak ada Allah dong. Kalau 100% nggak ada Allah Pak John. Dia kan menjadi manusia. Bapa itu tetap ada. Oh, Dia Bapak kan tetap ada di dalam Yesus atau di mana? Allah itu kan Tritunggal. Allah Bapa, Tritunggal. Anak, dan Roh. Diutuslah firman itu menjadi manusia. Ya kan? Bisa mengerti? Oh, jadi Enggak. firman Enggak, itu gini. adalah Yesus ya? Tunggu dulu Bang Ansor. Firman itu Yesus. Firman itu menjadi manusia. Itu manusia itu adalah Yesus begitu. Bisa? Oh, berarti Ya, firman. Bunda Maria mengandung firman. Firman itu menjadi manusia lewat rahim Bunda Maria. Iya betul. Jadi firman itu dikandung oleh si Bunda Maria. Iya, untuk datang hadir sebagai manusia, Oh. manusia itu harus lahir Kenapa dari- nggak dibuat aja pada mulanya adalah Yesus? Nggak bisa. Oh nggak Karena- bisa. Nggak bisa, karena Gini Abang John, ketika firman Allah itu sudah dikandung ke dalam Bunda Maria, rahim Bunda Maria, kemudian dilahirkan menjadi Yesus. Pada saat itu Allah itu di dalam Yesus itu berarti nggak ada di luar, begitu? bagaimana? Karena dikandung Nggak- tadi Bapak ini. Tadi saya bilang kan kita kan punya Tritunggal kan. Allah itu Tritunggal. Allah itu terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi satu di dalam Allah itu. Ya, terus bagian Artinya dari di situ Bapak ikut dikandung sama Bunda Maria, betul? tidak dong, kan utusan tadi diutus Ya, firman ini menjadi utusan. manusia. Bisa nggak ngerti gak? Nah ya kalau betul, saya mengerti kalau utusan yang dikandung oleh Bunda Maria, saya setuju, sangat setuju sekali. Ya, Itu Ya. sudah setuju karena beliau itu memang utusan. Betul. Kan, itu. iya. Nah itu. Tapi ketika dia dianggap menciptakan alam semesta ini, maka di mana letak apa sifat-sifat daripada Tuhan itu gitu loh. Kan Sementara tadi dia dilahirkan. Saya ulang lagi, Yohanes 1 ayat 1, ya. Betul, pada Perhatikan mulanya ayat itu. firman itu adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu kan Nah, cuman firman, Pak. Ya, Firman itu perkataan Allah kan begitu?
Iya, betul. Perkataan Iya. Perkataan kenapa jadi manusia, Pak? Bagaimana? Kan itu Perkataan tapi kenapa menjadi manusia? Allah kami maha kuasa. Nah, ya semua Batu pun yang namanya itu kan maha bisa kuasa, jadi Pak. manusia dibikinnya, ya. nggak masuk logika, Pak. Hah? Kok nggak logika? Bagaimana, Pak? Bapak ini makanya saya bilang kalau kita mencari kebenaran, doktrin itu dibuang dulu. Ya sekarang Anda buang doktrin dulu yang masuk akal aja gini. Ya. Ketika maha kuasa, ya maha kuasa itu lebih dari segala-galanya. Ketika dia maha kuasa, kenapa kok jadi maha kecil gitu loh? Padahal Allah maha besar, ya kan? Allah itu maha besar, kenapa menjadi maha kecil gitu loh? Gimana logika Anda? Dan tolong buang doktrinnya, silakan. Allah itu ingin bertemu dengan manusia, karena manusia itu dengan Allah itu sudah putus hubungan. Assalamualaikum. Manusia dengan Allah pada sudah waktu putus hubungan. Adam jatuh ke dalam dosa. Itulah putus hubungan manusia dengan Allah. Tetapi mohon maaf, dilanjut ya. Gurunda ini sudah agak lebar. Dilanjut nanti yang lain kalau mau ini sementara sama Bang John dulu nggak apa-apa. Silakan. Baik. Salam kenal Pak John. Saya memulai dulu dari perspektif Al-Quran terhadap agama terdahulu dan sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, Pak. Biar kita dialognya itu tidak monolog, hanya membahas dari perspektif Kristen aja. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Qul famay yamliku minallahi syai' in arada ayyuhlikal masiha ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Walillahi mulkus samawati wal ar wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu adalah dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah kepada mereka, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah sekiranya Allah hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi saudara saya, Pak John tadi mengatakan kita lempar doktrin lalu kita menggunakan logika. Seperti ini Pak, kita orang beragama itu tentu akal ini adalah sebagai panduan untuk memfilter sebuah kebenaran itu. Kalau dia tidak seimbang dengan akal, maka orang biasanya lari kepada iman. Seperti itu adanya. Nah sekarang ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, Tuhan itu satu. Saya kasih data dulu. Di dalam 2 Raja-Raja 19 nomor 19, Yesaya 37 nomor 16, saya ambil aja Yesaya 37. Ketika Tuhan kemudian mengatakan, ya Tuhan semesta alam, Eloh Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya engkau sendirilah Eloh, segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, pada perspektif Tuhan yang berdiri sendiri, di dalam kitab yang digunakan oleh teman-teman kita orang Yahudi, dan kemudian diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta dan Anda imani, Ayub 9 nomor 8, yang seorang diri membentangkan langit. Jadi di situ seorang diri membentangkan langit, kemudian dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Pada saat Tuhan seorang diri dan Maria kemudian belum melahirkan sosok manusia bernama Yesus, Yesus pada saat itu Anda tempatkan sebagai apa pada Tuhan yang seorang diri ini, Pak? Mungkin secara logika Bapak bisa sampaikan ke kami biar kami paham. Silakan. Kembali lagi dari awal tadi, Allah itu Maha Esa. Allah itu dalam iman Kristen itu Allah Tritunggal. Allah itu terdiri dari Bapa,
Firman dan Roh Kudus. Yohanes tadi sudah jelas mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu yang tadi Tritunggal tadi ya. Bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, coba itu direnungkanlah itu. Jadi dia juga itu, Roh Kudus itu dia juga itu. Jadi Bapa, Firman dan Roh itu adalah esa Allah itu. Bisa diterima kira-kira? Iya, tapi kan tadi kita lempar doktrin katanya. Doktrin dilempar dulu, kita masuk ke dalam logika. Oke. Nah, menurut Bapak, ketika ada oknum yang bersama-sama, apakah satu atau lebih dari satu? Yang disebut bersama-sama ini satu atau lebih dari satu, Pak? Lebih dari satu. Oke, lebih dari satu ya. Kita sepakat ya di situ ya. Nah, kalau lebih dari satu, berarti dia masih esa atau enggak? Dia kan Allah itu esa. Di dalamnya ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tadi lebih dari satu katanya. Iya, itulah dia doktrin Tritunggal itu. Allah itu Maha Esa. Di dalam Allah ini menyatakan. Kita bicara doktrin atau logika ini, Pak? Bukan, ini doktrin. Tadi katanya minta supaya kita lepaskan doktrin dulu. Saya masih mendengarkan Bapak. Pesannya tinggalkan doktrin dulu. Kenapa lari ke doktrin? Kan menyatakan Allah itu memperkenalkan diri di dalam Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Karena Allah itu adalah Firman dan adalah Roh. Ini doktrin atau memang seperti itu adanya, Pak? Ya, keberadaan Allah itu begitu. Ada doktrin, ada Firman, ada Bapa. Ada Firman, ada Roh, ada Bapa. Ada Firman, ada Roh, ada Yesusnya yang mana, Pak? Firman itu. Oke. Jadi ketika Yesus yang adalah Firman berubah wujud menjadi manusia, berarti di atas sana tinggal dua. Bapa dan Roh Kudus. Iya, Yesus sudah nggak ada, Firman sudah nggak ada kan, karena dia sudah menjadi manusia, betul Pak? Betul. Oke, baik. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa. Apa tuh? Iya. Firman itu adalah Allah. Tapi sudah jadi manusia, Pak? Iya. Iya, berarti Jadi Firman sudah terbatas ruang dan waktu, betul? Tidak bisa. Lah, yang menjadi manusia siapa tadi? Iya, setelah dia menjadi manusia baru dia terbatas ruang dan waktu. Nah, itu dia makanya. Pada mulanya kan Firman. Oke, pada mulanya Firman. Ini ada 3 tapi 1. Yang 1 di antara 3 ini sudah berubah wujud menjadi manusia. Betul kagak, Pak? Betul, iya. Berarti tinggal 2. Bapak jangan salah dong. Ya, itu kan jadi yang benar gimana? Bagian dari Allah itu, yaitu Bapa, ya, Putra, bagian dari Allah. Bapa, Firman, yang Putra, Firman. Yang Firman sudah menjadi manusia. Berarti tinggal 2. Tinggal 2, Pak ya? Iya, Allah itu tetap ada toh? Iya, Allah tetap ada. Oke. Iya. Allah tetap ada, Roh Kudus tetap ada. Yang Firman tadi sudah nggak ada, dia sudah menjadi manusia. Benar nggak ini, Pak? Sekarang iya betul. Sekarang Bapak renungkan ya. Saya sudah renungkan ini. Ya, maksudnya saya mau bilang renungkan. Saya silakan. berkata-kata. Ya. Iya. Kata-kata itu keluar dari saya. Iya. Apakah habis kata-kata itu dari saya? Apa nggak ada lagi kata-kata itu? Berarti bukan Firman yang menjadi manusia, Pak. Itu kata Firman, bukan kata saya. Enggak. Gini, Pak. Ketika Anda memaknai Firman itu adalah perkataan, maka ketika perkataan itu menjadi manusia, ada 3 tadi katanya, Pak. Iya. Bapa, Firman, Roh Kudus. Firman menjadi manusia. Berarti tinggal 2 kan? Apakah berarti Allah nggak berkata-kata lagi? Tapi Firman sudah jadi manusia. Iya, tapi tetap Firman itu ada. Karena kalau begitu logikanya, Firman ini bukan kata-kata, Pak. Firman ini adalah kalam, sifat.
Pada mulanya adalah kalam, kalam itu bersama-sama dengan Allah, kalam itu adalah Allah. Baru betul. Jadi kalau di sini kan kata-kata itu kan menjadi manusia. Nah, berarti kalam melempar perkataan, perkataan itu menjadi manusia. Kalam Iya. melempar perkataan, perkataan Iya. itu menjadi matahari. Kalam Iya. melempar perkataan, perkataan itu menjadi tanah, perkataan itu Iya. menjadi udara. Betul, Pak? Iya, iya, iya. Berarti kedudukan daripada anak, yaitu Yesus yang manusia, itu kedudukannya sama seperti matahari, bulan, dan bintang. Betul? Iya, kedudukannya. Berarti sama-sama ciptaan. Benar? Tidak ciptaan, dia kan Allah itu sendiri. Tetapi setelah diutus menjadi manusia, manusialah dia. Nah, berarti sudah hilang, Pak. Kalamnya hilang. Tidak Gak bisa lagi dia berkata-kata. firman Allah itu Transenden. transender, dia tidak habis-habis itu. Oh, berarti yang menjadi Yesus ini bukan kalam, tapi perkataan, Pak. Firman. Iya, firman berarti perkataan. Bukan Ya, kalam, bukan sifat. Pada Bukan saat, Allah. pada saat firman itu berkarya, itu kata-kata Allah dia. Kata-kata Allah. Nah, pada saat dia berkarya. Berarti kedudukan daripada Yesus itu sama seperti manusia lain. Ya, makanya saya bilang 100% manusia. Oke. 100% dia Allah itu, Yesus itu. Nah, berarti yang lain juga begitu. Pak John 100% manusia, 100% Allah Bapa. Tidaklah. Loh, kok beda, Pak? Kok Saya beda? tidak di dalam Allah. Beda ya kan Tritunggal itu yang ada Firman, Bapa dan Roh Kudus, nggak termasuk saya ciptaannya. Tadi katanya Yesus ini adalah perkataan. Perkataan ini Iya. kan kehendak. Perkataan ini kan kehendak, Pak. Allah ya, Ya jangan kan? lepas dari Allah. Ya. Nah, kehendak Allah itu tidak serta-merta berubah wujud, berupa kehendak yang berubah wujud seperti menjadi manusia, bukan. Tapi kehendak ini biasanya kemudian menjadi manusia. Kehendak Allah itu banyak. Hendak menciptakan matahari, hendak menciptakan bulan, hendak menciptakan bintang, hendak menciptakan langit, hendak menciptakan bumi, hendak menciptakan manusia. Tetapi Itulah. bukan kehendak itu yang berubah menjadi ciptaan. Tidak berubah. Ya, Firman itu tidak berubah. Nah, Ya. sekarang pada diri Yesus, apakah kehendak ini yang berubah wujud menjadi manusia? Iya, Berarti Allah, berarti Tuhan menjelma menjadi manusia. betul. Yang Nah, ada berarti firman, tinggal dua. Berarti tinggal dua, Pak. Roh Kudus dan juga Bapa. Yang satu unsur pribadinya sudah nggak ada karena sudah menjadi manusia. Dia sudah bisu dia. Bisu sudah dia. Allah itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Bapa, Firman dan Roh Kudus. Sekarang Firman itu diutus, bukan berarti Firman itu di dalam Allah tidak ada lagi. Kan sudah jadi manusia. Itu kan bagian karyanya. Nah, sekarang setelah gini. Setelah firman karyanya menjadi manusia, apakah Tuhan masih berkarya? Tuhan tetap berkarya. Nah, berarti Tuhan masih berkarya, berarti Tuhan masih mewujudkan perkataannya ke wujud lain selain Yesus. Allah itu tidak bisa dipisahkan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemanapun perginya dari berkarya tiganya ini tetap ada di dalam Allah. Begitu. Tidak, gini Pak, gini. Mohon maaf Pak, ini ya kita logika. Iya, Bapak- makanya tunggu dulu. Saya lanjutkan. Sekarang Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa berada di mana saja. Itulah Allah itu. Dia berada di mana saja. Jadi berarti dia bukan berarti ke rumah saya dia ada, terus ke rumah orang lain tidak ada. Enggak gitu. Ya, itu Tidak. itu karena roh Pak, itu karena roh. Itu pun kita Iya. tidak tahu dimensinya seperti apa. Sama Ini itu. sekarang Yesus Pak. Iya, sama. Yesus. Firman itu juga begitu. Jadi gini. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman menjadi manusia. Berarti tinggal dua. Roh Kudus Iya. dan tinggal Allah. Kan gitu. Tidak. Lah,
Firman Tetap tadi sudah ada jadi firman manusia, itu Pak. bersama-sama dengan Allah. Allah berkuasa mengutus jadi manusia, tapi firman itu tetap ada bersama-sama dengan Allah. Berarti ada 4. Itu kenapa 4? Kalau Allah, kalau Firman, Roh Kudus, tunggu dulu. Kalau Allah, kalau Firman, Allah Roh itu ada, Kudus, Yesus. Ada 4. benar. Iya kan Allah jadi manusia. Iya, berarti Berkarya ada dari 4, Pak. Ada manusia. 4. Bukan 3. Allah, Sekarang Firman, Roh Kudus, Yesus. Ada 4. Bapak begini loh ya. Allah ini bisa berada di mana saja di dunia ini. Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Masuk nggak Iya. ada Allah di Arab, Allah di Indonesia ada. Bukan, Pak. Maksudnya gini loh, Pak. Kitabnya orang Yahudi, 2 Tawarik 6:18, 1 Raja-Raja 8:27, Tuhan itu tidak bisa berada di bumi, Pak. Nggak bisa. Bumi ini kecil. Allah itu maha besar. Itu makanya harus mengerti Tritunggal itu. Allah itu menyatakan berada di tempat-tempat mana itu bentuknya roh. Allah yang roh itu yang diutus. Ya, berarti Allah yang gaib, bukan wujud. Iyalah. Wujudnya bisa nggak ke bumi, Pak? Kalau Allah mau bisa. Loh, hancur bumi ini, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, Allah kan Allah yang besar itu enggak langsung besar turun ke bumi. Dia berwujud apa begitu. Nggak bisa. Dia, Nggak bisa, karena dia sudah bersumpah di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi Tuhan tidak mungkin membentuk dirinya menjadi kecil. bagaimana Allah yang ketemu Musa? Oh, itu bukan Allah yang bertemu Musa, Pak. Apa? Malaikat. Allah bertemu Musa kalau dia Malaikat, Pak, malaikat. Baca kitab Bapak Kisah Para Rasul 7. kitab Musa. Ya, silakan Kisah Para Rasul 7, kecuali Kisah Para Rasul 7 itu tidak benar informasinya, baru Bapak bisa mengatakan Tuhan. Ya firman itu kan tidak berdiri sendiri, Pak. Jadi satu ayat dikatakan begini, satu ayat dikatakan begini. Jadi tinggal kita renungkan apa temanya di sini, maka dikatakan begitu. Nah, Ya, kembali kepada tema, Pak. Kembali kepada tema. Tadi firman, Bapa dan Roh. Yang firman sudah mengambil jatah menjadi manusia. Nah, berarti Bapak sudah nggak ada firman dia, karena sudah jadi manusia. Tetap, Pak. Loh, kok bisa tetap? Yang menjadi manusia kan firman, Pak. Firman itu bukan pribadi, Pak. Yang hanya dikatakan jadi satu. Firman itu wujudnya itu, yaitu bisa, artinya bisa berkembang. Bisa jadi malaikat, bisa jadi pohon, bisa jadi gunung, betul? Bisa sesuai kehendak Allah. Berarti semua itu adalah Tuhan ketika Yesus ini Tuhan. Dia Tuhan kan? Tadi Berarti pohon juga Tuhan, Pak. enggak bisa, Pak. Itu ciptaan, Pak. Beda, Pak. Aduh. Tadi katanya firman bisa menjadi apapun. Yesus. Tapi bukan ciptaan. Yesus ini menjadi manusia atas kehendak Yesus atau kehendak Bapa? Itulah kehendak Allah. Berarti Yesus menjadi manusia bukan kehendak Yesus, kan? Bukan. Berarti Yesus ini Bapa atau bukan? Dia itu manusia. Setelah dia jadi turun ke dunia disebut Yesus, ya. Ya, yang manusia. Yang Yesus ini apakah adalah Allah Bapa itu sendiri? Dia adalah firman. Iya, dia adalah firman. Dia adalah Allah Bapa itu sendiri. Betul atau tidak? Firman itu. Iya, firman itu kan Allah itu sendiri, Pak. Benar nggak? Iya. Berarti Yesus datang atas kehendaknya sendiri. Kehendak Bapa, kan Bapa mengutus dia, mah. Berarti bukan kehendak Yesus. Bukan, Yesus itu Berarti manusia. Yesus bukan Bapa. Yesus itu manusia. Berarti bukan Bapa. Bukan, dia adalah sudah. firman.
Ya sudah, berarti Yesus bukan Tuhan, Pak. Yesus bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan itu setelah bangkit dari kematian. Waduh, bahaya ini. Ya, dia suruh Bahaya itu, Pak. dia Dia sudah mengalahkan dunia ini. ketika dia belum mati, dia bukan Tuhan. Setelah dia mati, bangkit, baru jadi Tuhan gitu. Iya, Aduh, dia menang atas maut. waduh. Berarti ada yang bukan Tuhan menjadi Tuhan. Kan itu Yesus itu menjadi manusia kan, firman itu menjadi manusia. Jadi Yesus itu manusia, Pak. Iya manusia dia manusia. Tapi sebagai manusia, dia menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Iya, kan itu Nah, kehendak Bapa. iya, berarti 100% Yesus ini bukan Tuhan kan? Kok saya bilang baca Yohanes 1 ayat 1. Sudah, Pak, kita udah tamat di situ. Iya, Pak. Pada mulanya ya, Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Iya, Firman itu menjadi manusia, menjadi daging. Iya. Nah, yang menjadi daging ini firman. Iya, betul. Berarti daging ini Tuhan. Yesus Iya, Yesus ini Tuhan. setelah dia bangkit dari kematian, dia adalah Tuhan. Lah, Dia dia menjadi daging dulu, Pak. Dia enggak. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi mayat. Tidak kayak gitu, Pak. Dia menjadi bayi dulu, menjadi daging dulu. menjadi manusia dulu. Menjadi manusia. Jadi tidak langsung jadi mayat, menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, Tuhankah dia pada saat itu? Dia belum Tuhan. Dia belum Tuhan. Ya. Berarti Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Tidak bisa, Pak. Nah, tadi firman Tuhan. Tadi kan Ya. firman ini Tuhan. Kemudian Ya. menjadi bukan Tuhan. Menjadi manusia. Iya itulah. Menjadi bukan Tuhan. Betul? Firman itu kan adalah Allah. Ya. Iya, firman adalah Allah. Allah menjadi manusia. Sama dengan Allah menjadi bukan Tuhan. Betul? Maksud saya, firman itu diutus menjadi manusia, Allah itu tetap ada, firman itu tetap ada, roh itu Iya. tetap ada. Oke. Yang manusia ini bukan Tuhan. Yang manusia ini nanti jadi Tuhan. Nah, berarti yang menjadi bukan Tuhan ini siapa? Ya Yesus. Enggak, yang menjadi Yesus yang bukan Tuhan ini siapa, Pak? Ya, kan Yesus tadi. Yesus kan belum. Yesus itu adalah nama sosok daging yang berasal dari firman. Nah, Iya. berarti Yesus ini yang daging ini bukan Tuhan kan? Belum. Belum. Pada saat dia belum Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Iyalah. Nah, yang Tapi- bukan Tuhan ini kan tadinya Tuhan, betul? Tadinya firman. Ya, Ya, tadinya Tuhan, Iya. Tuhan, begitu menjadi daging, dia berhenti menjadi Tuhan, betul? Karena diutus menjadi manusia. Bapak yang Iya, salah. maka dia berhenti menjadi Tuhan. Iya. Oke. Yang firman Setelah dia berhenti menjadi Tuhan, pada saat dia berhenti menjadi Tuhan, apakah pada dirinya ada aspek ketuhanan? dia roh Allah itu ada diam di dalam dia. Jadi dia dikuasai- Jadi dia manusia yang kerasukan roh Tuhan gitu. bukan kerasukan, roh Allah menyertai dia. Iya, tadi kan manusianya ini kan Diam di dalam dia. iya, manusia ini kan tadinya bukan Tuhan, Pak. Tapi di dalam dirinya ada roh Tuhan, betul? Iya, betul. Berarti Macam manusia saya ya. berarti manusia Saya yang manusia. berarti manusia yang kemasukan roh Tuhan. Dengar dulu, Pak. Saya ini manusia, Pak ya. Iya, Tapi roh Allah itu ada di dalam saya. iya. Nah, begitulah kira-kira. Berarti kedudukan Bapak dengan Yesus sama. Lain, Pak. Saya ciptaan. Tadi di dalam Iya, diri Bapak itu, tadi dalam diri Bapak roh Tuhan. Di dalam diri Yesus Iya, juga adalah roh Tuhan. Tapi saya ciptaan, saya manusia yang Nah, diciptakan. Katakan Yesus dia, yang bukan Yesus yang bukan Tuhan ini ciptaan atau bukan? firman yang menjadi manusia. Bapak bukan ulang-ulang saya. Iya, kalau Ya, firman selamat menjadi siang, Bang Zuma, selamat siang. Shalom semua. Iya, siang. Jadi kalau firman menjadi manusia, kan dia diciptakan itu, Pak.
Diutus, Pak. Iya, diutus. Dia diutus menjadi daging, berarti dia dicipta menjadi daging, kan gitu. Tidak. Kan Loh. kembali lagi Yohanes 1 tadi. Pada mulanya Iya, firman berarti itu ada sudah Allah. Jadi berarti sudah nggak ada firman. Katanya tadi firman masih ada. Tadi katanya Yesus. Saya coba bantu Tadi- jelaskan ya. Tadi katanya Yesus ini bukan Tuhan. Selain Tuhan pasti ciptaan, Pak. Tadi sudah diakui Yesus itu bukan Tuhan, belum Tuhan. Sebelum Bapak- dia menjadi Tuhan, dia Bapak- bukan Tuhan. Iya. Nah, sebagai bukan Bapak harus Tuhan, bedakan. sebagai bukan Tuhan Enggak, Bapak pasti harus dia bedakan. ciptaan. Iya, Bapak harus beda ciptaan dengan utusan. Harus bedakan, Pak. Ciptaan Maksudnya, dan utusan. Kalau Yesus itu utusan, di atas sana Yesus sudah ada berupa manusia, lalu diutus. Tapi kan Tidak ini begitu, tidak, Pak. Pak. Dia harus Tidak, Pak. diproses dulu dalam rahim, dicipta di dalam Iya. rahim, menjadi daging, Pak. Betul. Terjadi Berarti di Yesus Maria. ciptaan. Bang Zuma, Yesus itu Iya. awalnya adalah firman. Iya, firman. Awalnya betul. Ya, Awalnya jadi firman. Firman itu yang menjadi manusia. Gitu. Iya. Jadi Nah, bukannya tidak ada sejak semula. Sejak semula sudah ada, tapi menjadi manusia. Nah, itu Iya, yang kita nah. kenal dengan nama Yesus. Oke, Seperti setelah firman menjadi Yesus, apakah masih ada firman? Ya masih ada firman. Berarti ada 4. Nggak ada 4. Yesus itu adalah Loh, firman Allah. Bapa, Firman, Roh Kudus, Yesus. Ada 4 katanya. Karena Yesus bukan ciptaan. Firman menjadi manusia. Berarti sudah nggak ada firman. Firman itu Yesus itu. Firman Allah. Ya, itulah firman oke. yang menjadi Berarti manusia. pada diri Bapak sudah tidak ada firman. Karena dia sudah menjadi manusia si firman ini. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan firman Oke. itu adalah Allah. Pada mulanya bersama dengan Allah, betul. Melekat ya. Jadi itu misalkan Bang Zuma sekarang. Bang Zuma kan dalamnya kan ada spare part-nya, ada tubuh, jiwa, roh, ada mata, hidung, dan ada perkataan, ada nafas dan senyum. terus? Itu satu dengan Bang Zuma. Nah, Nah, sama. terus? Yesus adalah firman Allah, itu melekat dengan Allah. Roh Kudus juga sama. Gitu. Oke, Maka coba dikatakan Anda Allah gambar. Bapa, Allah Anak, Oke, Allah Roh oke. Kudus. Oke, coba Anda gambarkan pada diri saya. Suma, ada perkataan. Perkataan itu adalah firman yang ada pada diri Suma. Oke, kemudian ada roh. Nah, sekarang yang keluar dari Suma ini yang bisa menjadi pribadi lain dari Suma itu yang mananya? Maksudnya bagaimana? Bang Zuma sekarang kan Bang Zuma bersuara nih. Aku nggak lihat Bang Zuma kan, nggak ada tubuhnya. Tapi Iya. suaranya Bang Zuma, aku bilang Bang Zuma kan. Sama. Firman Allah kita sebut Allah karena apa? Karena keluar dari Allah itu. Oke. Gitu. Apakah Jadi cuma itu- Yesus? itu tidak Apakah ada. cuma Yesus yang keluar dari Allah? Ada Roh Kudus? Ya. Selain Roh Jadi- Kudus? Ya. Yang ada Selain Roh disebutkan Kudus? dalam kitab itu dikatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sesuai dengan Yohanes 1. Enggak, kan Yohanes 5 ayat kan Anda 7. mengatakan firman keluar dari Allah, maka dia menjadi Iya. manusia. Sekarang saya tanya, apakah cuma Yesus yang keluar dari Allah? Roh Kudus. Ada Sekarang Roh Kudus. itu yang dikirim. Sekarang zamannya Roh oke. Kudus. Sekarang ada 2, yaitu Yesus yang keluar dari Allah, Roh Kudus keluar dari Allah. Apakah cuma 2 ini? Iya, karena dikatakan dalam Alkitab seperti itu. Ada Lalu tiga yang memberikan kesaksian, lalu tiga alam yang semesta ini Bapa. keluar dari mana? Alam semesta ini keluar dari mana? Jadi bukan alam semesta keluar dari mana. Ini Terus? kan semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan. Loh, Alam semesta iya, ini ciptaan. Jadi, ciptaan dia ini bukan keluar dari bersama- Allah atau bukan? Ya. Saya tanya. Bapa Alam semesta bersama- ini Bapa bersama dengan firman-Nya dan Roh Kudus menciptakan alam semesta. Berbeda. Iya. Alam semesta itu diciptakan, tapi firman itu tidak diciptakan, tapi bagian iya, dari alam semesta ini awalnya apa? Awalnya itu bagaimana? Baca aja di Iya. Alkitab itu awalnya seperti Pada apa? mulanya alam semesta ini apa? Ini tadi awal mulanya kosong kan? Seperti Alkitab. Iya, memang kosong. Nah, Saya untuk tahu. Anda, Pak, pada mulanya alam semesta ini apa? Apa maksudnya apa? Yang ada di Alkitab seperti itu alam semesta. Baca saja. di Pada Alkitab. mulanya alam semesta ini berasal dari Oh firman. Allah melayang-layang di atas bumi seperti itu kan? Awal mulanya seperti itu. Kita lihat di Kejadian. Nah, Lantas firman ya, bersama Ah. dengan Bapa. Allah bersama Coba dengan Anda baca firman, Yesaya Bapa 5 dan Yesus. Yesaya 55 nomor 1, coba Anda baca. Nah, aku nggak pegang Alkitab ini. Oke, saya bacakan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia,
tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sekarang ketika firman keluar dari mulut Allah, jadilah matahari. Ya. Matahari jadi. Ya. Matahari pada mulanya adalah firman yang keluar dari Allah. Betul atau tidak? Bukan. Jadi Loh? Allah bersama dengan firman-Nya menciptakan alam semesta. Loh? Ya, memang seperti Gimana itu. ceritanya? Kayak mana ceritanya matahari Yohanes bisa 1, tercipta Yohanes tanpa 1 firman ayat yang 3. keluar? Yohanes 1 ayat 3. Ya, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi. Anda pintar, Allah bersama dengan berarti firman-Nya menciptakan alam semesta. Oke, Anda pintar, berarti semua yang ada itu berasal pada mulanya adalah firman. Betul atau tidak? Pada mulanya dibuat, diciptakan bersama-sama. Allah bersama dengan firman yang menciptakan alam semesta. Iya betul. Makanya saya katakan pada mulanya alam semesta ini adalah bermula dari firman. Betul atau tidak? Diciptakan bersama-sama dengan Allah. Itu narasi Anda. Pada mulanya alam semesta ini tercipta asalnya dari firman. Betul apa tidak? Ya, Allah bersama dengan firman. Sama seperti Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi daging. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi alam semesta. Maksudnya? Nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Sekarang Mazmur 33 nomor 9. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Ya, artinya berarti Allah bersama dengan firman-Nya menciptakan alam semesta. Betul kan? Allah berfirman maka semuanya ada. Iya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Iya, di sini adalah firman. Firman Iya, betul. mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini firman. Dan tanpa betul. Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, berarti asal mula dari ciptaan itu berasal dari firman. Ya, Allah menciptakan alam semesta bersama-sama dengan firman-Nya. Tanpa firman Tidak segala dikatakan sesuatu seperti tidak jadi. gini. Dia memberi perintah maka semuanya jadi. Dia perintahkan gini, jadilah bulan, maka Allah jadi bulan. berfirman. Betul? Dia memberi perintah maka semuanya jadi. Betul. Jadilah bulan, maka bulan itu jadi. Betul? Betul. Di Mazmur 33 pada ayat 6 mulanya, dikatakan, di Mazmur 33 ayat 6 dikatakan, Pada mulanya bulan itu pada mulanya adalah firman. Betul? Bukan Ya, begitu, intinya Pak. alam semesta Bulan itu itu pada mulanya adalah firman. Ya, penciptaan segala sesuatu di dunia ini sebentar. itu bersama-sama dengan firman. Dalam Mazmur 33 ayat 4 ayat 6 dikatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Nah, jadi oleh firman Tuhan memang langit telah dijadikan. Iya. Jadi firman itulah yang menjadi manusia yang kita Betul. kenal itu. Nah, berarti setelah firman Anda bedakan dengan alam semesta. Sabar. Setelah Yesus Anda bedakan dengan alam semesta yang sama-sama pada mulanya adalah firman, maka apakah setelah Yesus menjadi manusia Tuhan masih bisa berfirman? Firman itu menjadi manusia Yesus, dan firman itu kembali lagi. Nah, berarti Tuhan sudah tidak bisa berfirman karena sudah menjadi manusia. Berfirman. Gini ya, Bang Zuma. Masih berfirman, berarti sama seperti alam yang lain. Yang maha kuasa. Tak terbatas. Berarti sama dengan alam semesta. Ajaibnya, Nggak ada bedanya. Dia bisa Berarti Yesus gitu. Berarti Yesus dengan ciptaan yang lain tidak ada bedanya. Pada mulanya adalah firman, sama-sama. Berbeda, ciptaan yang lain itu diciptakan oleh firman, tapi Yesus adalah firman itu sendiri. Ya, berbeda. Ya, gimana ceritanya? Begini ya. Kalau dikatakan di dalam Al-Qur'an, Isa adalah kalimatullah. Ya, pertanyaannya, Isa itu kalimatullah atau Isa adalah Allah bersama kalimatullah menjadikan Isa? Itu pertanyaannya. Ya, kalau dikatakan seperti itu berarti kan Yesus adalah bukan firman Allah, tapi adalah dikatakan Allah bersama dengan firman-Nya menjadikan Yesus. Kita nggak seperti itu. Kita di sini adalah Yesus itulah firman Allah itu. Tapi kalau di Muslim Isa itu mungkin kalimatullah adalah Allah dengan kalimatullah menjadikan Isa. Mungkin ya, kita nggak tahu ya pengertiannya. Oke. Jadi berbeda kalau kita Giliran saya. Oke. Kalau di Islam Ibu ada yang disebut sifat. Jadi Allah memiliki sifat berkata atau sifat berkehendak, disebut kalam. Ketika kalam ini ingin berkarya, maka dia berfirman.
Perkataan. Kalau analoginya seperti saya gambarkan seperti manusia. Pada diri manusia ada mulut. Mulut manusia mengeluarkan perkataan. Mulut manusia mengeluarkan firman. Perkataan atau sabda. Nah, apa yang keluar dari mulut manusia itu bukan manusia. Tetapi mulut yang ada pada diri manusia itu adalah rangkaian daripada manusia. Nah, sekarang di konsep ibu, mulut Tuhan menjadi manusia. Sehingga Tuhan tidak bisa lagi berkata. Sebab mulutnya sudah jadi manusia. Ya, begini Bang Zuma ya. Kita itu menerangkan kepada Bang Zuma itu berdasarkan dalil. Dalil kita katakan bahwasanya Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi jangan ditentang dalil itu. Kalau kita menentang tidak memahaminya karena hikmat kita terbatas. Tapi firman ini tidak bisa dirubah. Dalilnya tidak bisa dirubah. Yang kalau kita tidak bisa memahami berarti hikmat kita kurang masuk. Kita nggak terbatas. Sekarang begini. Kalau sifat yang Anda Tuhan miliki ada 3. Pertama ada 3 pribadi. Bapa, Firman, dan adalah Roh. Firman ini menjadi manusia. Artinya mulut Tuhan menjadi manusia. Sumber Firman menjadi manusia. Sumber perkataan menjadi manusia. Mesin penggerak untuk berfirman sudah tidak ada. Karena dia telah menjadi manusia. Tapi kalau masih bisa berfirman setelah Yesus menjadi manusia, berarti yang menjadi manusia bukan mulut Tuhan, tetapi sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, karena Bang Zuma tidak bisa memahami ayat ini. Coba sekarang jelaskan ya. Ya, dikatakan bahwasanya firman Allah telah menjadi manusia. Nah, itu apa? Jelaskan. Kalau hikmat Bang Zuma bagus bisa menjelaskan ini. Permasalahannya ayat ini tidak berubah, dalilnya tidak berubah, tapi pemahaman Bang Zuma tidak sampai. Kalau sampai di situ, Bang Zuma harus tahu. Dengarkan dulu saya. Sebelum ada himne Plato Yohanes 1 itu, dengarkan saya. Pada diri Allah diterangkan di dalam Mazmur 33 nomor 9, sebab Tuhan berfirman, berkata, maka semua jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Berarti pada diri Tuhan ada mulut. Kan gitu. Dengan mulutnya Tuhan menciptakan segala sesuatu. Cukup dia berkata, jadi matahari, jadi matahari. Jadi bulan, jadi bulan. Jadi bumi, jadi bumi. Semua itu bermula dari firman yang keluar dari mulut. Lalu kemudian di dalam Yesaya, sebelum ada Yesus ini. Demikianlah firmanku. Ayo, demikianlah perkataanku yang keluar dari mulutku. Berarti antara mulut dan firman beda. Perkataan adalah esensi yang keluar dari mulut. Firman adalah sesuatu yang keluar dari mulut. Ketika saudara mengatakan firman menjadi Yesus, mulut Tuhan masih ada. Ini. Di dalam sabar Bu. Di dalam bahasa Ibrani mulut itu P. Tuhan memiliki P. Tuhan memiliki mulut. Mulut Tuhan tidak keluar menjadi makhluk. Mulut Tuhan tidak terlempar dari Tuhan menjadi makhluk sehingga Tuhan kehilangan mulut. Yang keluar dari mulut adalah firman. Segala sesuatu yang dicipta oleh Allah, semuanya terlontar keluar dari mulut Tuhan, termasuk Yesus. Bukan mulut yang menjadi Yesus, tapi esensi yang keluar dari mulut itulah yang menjadi Yesus. Karena yang keluar dari mulut Tuhan menjadi Yesus, maka Yesus dan semua alam semesta yang terlontar keluar dari mulut Tuhan, itu kedudukannya sama. Mulut Tuhan tetap ada pada Tuhan. Ingat, Yesaya 55 nomor 11, Tuhan memiliki mulut. Mulut dalam Islam disebut kalam, sifat. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Tuhan Anda punya mulut, mulutnya berubah menjadi daging, berarti mulutnya sudah nggak ada. Kecuali mulut Tuhan melontarkan perkataan keluar dari mulutnya, wahai Gabriel, datanglah ke Maria, sampaikan kepada Maria, aku mau dia hamil dan melahirkan manusia bernama Yesus. Itu baru betul. Maka yang menjadi Yesus itu adalah sesuatu yang keluar dari mulutnya Tuhan. Sesuatu yang keluar dari mulutnya Tuhan bukan Tuhan. Itu baru betul. Itu kan menurut Bang Zuma. Ini sekarang menurut Yesaya 55 nomor 11. Ya. Sekarang jelaskan di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Firman itu loh, bersama dengan Allah. Nah, dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh firman.
oleh Dia, dan tanpa Dia, tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya apa? Firman ini berperan penting untuk menjadikan alam semesta, dan firman yang berperan penting ini menjadikan alam semesta ini menjadi manusia sesuai dengan dalil ya di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu sudah menjadi manusia. Oke, sekarang Jadi, Bang Zuma harus bisa gini loh. Hikmatnya Bang Zuma pahami dalil ini, jangan cuma dalil yang tadi Oke. Bang Zuma katakan itu gitu loh. Oke. Pahami ini dulu. Iya, pahami juga Yesaya 55 nomor 11. Saya tanya ke Ibu. Yesus itu mulutnya Tuhan atau sesuatu yang keluar dari mulutnya Tuhan? Silakan. Itu firman Allah, Pak. Sabar Pak. Saya tanya Ibu yang cerdas ini dulu. Yesus itu mulutnya Tuhan atau sesuatu yang keluar dari mulutnya Tuhan? Jawab. Firman Allah itu Yesus. Saya tanya, Yesus itu mulutnya Tuhan. Berbeda. Dengarkan, sabar, Ya, Bu, aku sabar. udah ngerti maksudnya. Seperti hanya Roh Kudus ya. Roh Kudus itu adalah nafas Allah ya. Di mana kita bisa katakan enggak sama dengan Yesus itu nah, seperti apa? Saya tanya, Yesus firman itu Tuhan. mulutnya Iya, ini lagi dijelaskan. Tuhan. Lagi Dia dijelaskan. adalah, saya tidak perlu Kalau penjelasan. Bang Zuma Saya berkata- butuh jawaban singkat. Iya, Ibu yang Bang tidak punya Zuma- hikmat atau saya? Bang Saya Zuma tanya. kan selalu berkata bahwa Saya tanya. ciptaan. Ya memang Jadi dia menurut ciptaan, Bang Zuma, makanya saya tanya ke Ibu. berbeda. Yes, dengarkan Bu, dengarkan. Dengarkan Bu. Karena Yesus menciptakan alam semesta bersama-sama Enggak dengan Allah. ada Dikatakan, cerita dia Yesus pada menciptakan alam mulanya semesta, enggak ada. Loh, Enggak ada. segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Sang Oleh Firman. firman. Sang Dan Firman. tanpa firman, iya. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Oke. segala yang telah jadikan. Oke. Ya. Silakan, Jadi jangan- itu doktrin. Bukannya Yesus yang sebenarnya Itu firman Allah itu dijadikan doktrin. oleh firman bukan. Itu doktrin. Ya, itu bukan Sekarang doktrin, saya itu sekarang ayat. saya tanya. Itu ayat di Yohanes Sekarang 1 saya ayat tanya, 3. Ibu, saya tanya dulu, Bu. Yesus itu mulutnya Tuhan atau sesuatu yang keluar dari mulutnya Tuhan? Jawab. Firman Allah, perkataan Allah. Perkataan Allah ini adalah mulut Tuhan atau sesuatu yang keluar dari mulut Allah? Kalau sesuatu yang keluar dari mulut Allah adalah menjadikan. Jadi firman itu menjadikan alam semesta, bukan Ibu tolong jangan terlalu keraskan Yesus hati. ini bagian dari Allah, bukan mengeraskan hati, tapi memang bagian. Iya, Roh kalau Kudus dia dan bagian dari, firman adalah dengarkan. bagian dari Allah. Kalau Bukan dia terlepas. bagian daripada Kalau yang Allah, tadi menjadikan sesuatu itu berarti terlepas di luar Allah. Ini adalah Allah itu sendiri. sekarang saya tanya, Berbeda. Allah itu punya mulut berdasarkan Yesaya Iya, bagian 55 dari Allah. 11. Roh Kudus dan firman Allah adalah bagian dari Oke. Allah itu. Nah, sendiri. sekarang saya tanya, mulut dengan perkataan sama tidak, Bu? Firman Allah dengan mulut berbeda. Saya tanya, mulut dan perkataan sama atau tidak? Perkataan dengan mulut beda. Nah, Yesus mulut atau perkataan? Perkataan Allah, firman Allah. Udah selesai. Istighfar, Bu, Bukan istighfar. Tapi perkataan Allah ini menjadikan alam semesta. Bukan Allah menjadikan, bukan Allah menciptakan perkataan. Mulut Tuhan yang menjadikan alam Allah semesta. tidak menciptakan perkataan. Alam yang semesta, tidak ada. alam Tidak semesta ada. diciptakan melalui mulut, bukan melalui perkataan. Lah, perkataan Mulut. dikatakan ya pada mulanya firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Bersama firman, bukan berdasarkan seperti Yang bersama dengan Allah itu adalah mulut Allah. Ya, mungkin kalau Bang Zuma memahaminya sebagai mulut, ya Ini nih. terserah ya. Ini Yesaya 55 nomor 11, Bu. Ya, tapi yang pasti Apa satu tuh yang hal, pasti? mau bilang itu adalah firman, mau mulut, mau apa, itu adalah Oh, beda. bagian Ibu daripada sendiri Allah. mengatakan antara mulut dan perkataan Yesus beda. Itu firman Masih ingat enggak tadi? Allah. Baru Nah, beberapa gini, detik. Bang Zuma memframing ke kiri ke kanan. Apapun yang Enggak. Bang Zuma katakan, Enggak. Yesaya 55 nomor 11. Roh Kudus dan firman Allah itu bagian dari Allah. Makanya kita katakan di kekristenan bahwa itu adalah Allah. Karena bersama-sama Iya. dengan Allah awalnya dan itu adalah Allah. Sekarang gini, Bu, apakah sama antara mulut dan perkataan? Ya, Bang Zuma beda apa tidak? Gitu aja. Ya, saya tanya Apakah Ibu. kamu hidung dengan mata? Saya tanya. Ibu mengatakan apakah mulutnya aku dengan kata-kataku sama? Gitu. tidak sama. Ya sudah, kalau tidak sama kenapa disamakan dengan mulut kan gitu kan? Kan Bang Zuma yang tadi menyampaikan kan? Karena Kalau Tuhan, aku dengarkan. Karena Tuhan, Dikatakan berapa memilih. kali firman. Firman itu perkataan Allah, tapi Bang Zuma memframing dengan mulut. Oke. Ya. Perkataan Allah ini keluar lewat mana? Lewat mulut. Lewat mulut. Yesus ini mulut atau perkataan?
perkataan Allah, firman Allah. Perkataan. Ya udah selesai, Bu. Nah, Udah selesai. karena berbeda. Tepuk tangan dulu teman-teman di bawah, mohon tepuk tangan dulu. Biar kita tidak tegang. Ada lidah, spare partnya, ada usus ya. Apakah sama ya? Berbeda. Jadi berbeda. Udah terjawab ya? Ternyata Ya, Yesus terjawab. itu bukan mulut, tetapi perkataan yang keluar dari mulut. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia dan Yesus kenapa disebut adalah orang- firman orang Kristen Yesus sebagai adalah firman juga? Allah. Karena adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah firman Allah yang keluar dari mulut Allah, betul? Ya. Oke. Bukan mulut Bang Zuma, tapi pikiran. Lah ini Yesaya 55 nomor 11. Firman Allah yang keluar dari Allah itulah Logos Yesus. itu Oke. tepat diterjemahkan sebagai firman, tapi lebih Tapi tepat apa? diterjemahkan sebagai kalam. Oke, kalam lagi, berubah lagi. Mana yang benar ini? Yang mana yang benar? Bang, begini. Kita iya. mulai dari awal ya. Oke, Ibu direnungkan diskusi tadi ya, Bu ya. Nah, sekarang saudara silakan. Nah, yang harus direnungkan, Bang Zuma yang harus memahami bahwasanya Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Iya, silakan aja, Bang Bu. Zuma yang belum paham, kalau Iya, kami iya. semua sudah paham. Oke, silakan. Ya, Bang siapa Zuma lagi? Bang Silakan, Zuma silakan. percaya bahwa Allah itu qadim. Yes. Bang Zuma percaya bahwa Al-Quran itu qadim. Yes. Oke, sekarang kita kesampingkan Allah dulu. Kita fokus kepada Al-Quran ya. Iya. Nah, apakah yang qadim itu bisa menjelma menjadi huduts? Nggak bisa. Mengapa? Karena buktinya Iya. ada kok. Al-Quran Apa bukti? sekarang kita Oh, Anda keliru. Anda keliru. Kitab Al-Quran dengan kalam itu Anda harus pisahkan dulu. Kalau kitab Al-Quran itu buku yang terdiri dari kertas dan tinta. betul, begitu juga Yesus. Nah, sekarang apakah buku itu pencipta atau ciptaan? Enggak, kita runut dari atas dulu. Tadi Anda mengatakan begitu juga Yesus. Ada apa ini? Apakah buku yang umat Islam baca itu adalah pencipta? Bukan. Bukan. Bagaimana dengan Yesus yang Anda samakan tadi? Kalau kita bicara tentang Yesus, kita bicara tentang dwi naturnya, itu nggak bisa dipisah. Nah, ini dia bahaya. Ada Masuk ke natur ajaran manusia, paganisme. Ada natur Itu manusia, ajaran ada paganisme natur itu. ilahi. Natur manusia Yesus jelas ciptaan, memiliki awal. Oke, udah selesai, Bung. Berarti Anda menuhankan ciptaan. Udah selesai kita. Masalah Coba direnungkan yang dulu. menginginkan Yesus menjadi Tuhan itu Allah Bapa. Iya betul. Yang menginginkan alam semesta ini adalah bukan menjadi Tuhan, jadi manusia. iya itu dia. Tuhan. Yang menginginkan alam semesta ini menjadi ada adalah Allah Bapa. Allah. Berarti apakah kemudian ini adalah Allah juga? Enggak, begini. Al-Quran yang sekarang ada nih, yang berupa kitab, itu asalnya dari mana? Dari Allah. Itu Al-Quran yang kehendak. qadim. Dari sifat Allah. Iya, Kalam. berarti dari kalam kan? Kalam Iya, yang iya dari qadim itu kan. kehendak. Betul. Nah, kalam itu kan bisa menjadi kalimat, betul? Kalimat itu adalah ciptaan dari kalam. Hasil dari kalam. Ya, mulut itu bukan ciptaan, tapi esensi yang melekat pada diri Allah, disebut peh dalam bahasa Ibrani. Yang melekat pada diri Allah itu mulut. Mulut ini sifat, sumber. Dalam pengajaran Kristen, Kemampuan. logos itu menjelma menjadi manusia. Artinya begini, Yang menjelma berupa ini apa? Sabar. Yang menjelma ini perkataan atau mulut? pikiran, logos, pikiran ilahi. Pikiran ilahi. Nah sekarang pengakuan- sekarang gini, Bung. Sekarang ketika Anda memikirkan es balok, lalu kemudian Anda membuat es balok, apakah pikiran Anda adalah es balok? Bukan, tapi es balok tidak akan- Bukan. Ya udah, tidak kalau gitu akan- kita tepuk bukan, tangan lagi. begini. Es balok tidak akan mungkin ada dan jadi kalau tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, betul. Yesus tidak akan mungkin jadi kalau tidak dipikirkan terlebih dahulu. Kemanusiaan Yesus, ya. Iya betul. Samanya itu tadi. Es balok itu pada mulanya adalah Begini loh, Adalah apa? Saya akan jawab pertanyaan Anda ya. silakan. Pengakuan iman Athanasius. Jadi pertanyaan Anda ini sudah ada jawabannya 1700 tahun
lalu oleh Silakan. Athanasius. Ya. Pengakuan Silakan. iman Athanasius poin ke-33 mengatakan bahwa inkarnasi Logos itu bukan perubahan keilahian menjadi manusia, bukan. Nah, tadi terbantahkan Pak John berarti. Tetapi penambahan natur. Jadi yang ilahi itu menambahkan natur manusia kepada dirinya, sehingga hasil akhirnya adalah dua natur. Itulah dui natur. Nah, ini Anda lari ke ajaran para nabi. Dua esensi, Dua tetapi esensi satu lagi. pribadi. Satu pribadi. Gimana ceritanya tuh? Dua esensi, satu pribadi. Anda ngerti esensi nggak? Ngerti? Apa itu esensi? Prinsip pokok atau prinsip dasar dari segala sesuatu. Dasar. Dasarnya berarti cuma satu kan? Hakikat yang sebenarnya, yang absolut cuma satu kan? Hakikat manusianya absolut cuma satu. Hakikat ilahinya juga absolut cuma satu. Nah, berarti ada dua hakikat di sana. Memang dua hakikat itu dua. Berarti dua pribadi, dua hakikat. Lantas Tuhan Anda ada berapa? Satu pribadi. Satu pribadi. Pribadi itu apa, Pak? Pribadi itu apa? Kesadaran diri. Pribadi itu adalah esensi diri, keadaan diri. Oke? Nah, sekarang kalau keadaan diri ini satu, berarti hakikatnya satu, berarti pribadinya satu. Kok bisa jadi kayak terputar-putar? Satu pribadi, dua hakikat, satu hakikat, dua pribadi. Ini ilmu dari mana? Mengambil bentukan baru, menambahkan. Ini apa ini, Pak? Ajaran paganisme? Justru saya tanya, Anda dapat dari mana itu bahwa pribadi itu adalah satu esensi? Lah, menurut saudara pribadi kan? Pribadi saudara ada berapa? Pribadi, dalam Inggris personality. Nah, personality Anda berapa? Satu. Hakikat Anda berapa? Satu. Pribadi Anda? Satu. Nah, Yesus pribadinya apa? Tetapi saya kan bukan jelmaan Logos. Anda katakan jelmaan Logos. Anda katakan Anda bukan jelmaan Logos. Saya kan berbeda dengan Yesus Kristus. Coba baca Matius 4 nomor 4. Anda berasal dari firman. Yes. Yesus berasal dari ciptaan. Yesus keluar. Yesus itu keluar dari mana dia? Keluar dari mana? Yesus yang Anda maksud dengan Yesus itu yang mana kemanusiaan? Manusia yang lahir itu. Manusia yang lahir itu Yesus namanya. Dari firman dari Roh Kudus. Iya. Kalau Yesus itu bukan mulut Tuhan, berarti Yesus itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan bukan Tuhan. Iya, itu manusianya Yesus ya, natur manusia. Berarti yang keluar ini, manusia Yesus ini bukan Tuhan. Tapi pada mulanya berasal dari Tuhan. Sama seperti alam semesta ini bukan Tuhan, tapi pada mulanya berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan bukan Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari manusia bukan manusia itu sendiri. Contoh Anda keluar dari Anda itu bukan Anda. Anda bicara Anda, suara Anda yang keluar dari suara Anda itu bukan Anda. Keringat yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Ludah yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Tapi berasal dari Anda. Anda keliru. Kelirunya? Jika seorang perempuan melahirkan anaknya keluar dari dirinya. Secara esensi mereka sama manusia. Walaupun berarti apakah anaknya adalah dirinya? Tapi anaknya bukan ibunya. Secara pribadi enggak. Tetapi itu dia. Makanya saya katakan Anda sulit Anda gagal membedakan antara pribadi dan esensi. Oke, sekarang esensi anak tadi dengan esensi daripada ibunya sama enggak? Sama, manusia. Sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Beda pribadi? Ya. Beda individu? Ya. Boleh dikatakan satu enggak dia? Secara esensi iya. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa menarasikan Yesus? Yesus secara esensi ilahinya ia adalah Logos. Apalagi tuh? Esensi pribadinya ia adalah anak manusia, anak Maria.
Terus kesamaannya antara Karena ibu ia, dengan karena anaknya ia- tadi? Karena sebagai logos, ia keluar dari Bapa, maka Oke. ia ilahi. Oke, Secara manusia, ia keluar dari Maria, maka ia manusiawi. oke. Berarti Tuhan Anda manusiawi dan ilahi. Betul. Sekarang posisinya sudah terangkat ke surga. Kemanusiaannya masih ada. Masih ada. Berarti sampai hari ini Anda masih menyembah manusia. Ya, manusia yang diangkat kita bicara tentang Ya udah selesai. Berarti Anda bukan Sebagai pengikut para Mesias. nabi. Karena pengikut para nabi tidak pernah menyembah manusia. Kristen menyembah manusia. Karena Mesias akan dijadikan Tuhan atas segala ciptaan ada di Anda keliru. Coba Anda baca di dalam Galatia, kitab saudara sendiri, Yesus melepaskan jabatan. Coba Anda baca di Amsal 30 ayat 4. Ya, baik. Silakan. Di situ ada Silakan. silakan bacakan. Ya bacalah apa katanya. Saya tidak bisa, saya nggak pegang Alkitab. Perkataan, juga kita juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapat kukenal yang maha kuasa. Itu, bukan itu. Terus lanjut. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah anaknya? Engkau tentu tahu. Maksudnya, Jangan dilewat. Bukan siapa dan siapa anaknya. Baca yang jelas. Baca yang jelas. siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Nyanya di situ besar ya. Siapa namanya? Siapa nama anaknya? Adanya. Nama anaknya siapa? Nama anaknya siapa? Sang Firman di Amsal 8 dikatakan Sang Firman. sebagai hikmat. Itu Sang Firman. Bukankah itu bercerita tentang Salomo? Sekarang coba Anda baca. Enggak, saya tanya dulu, bukankah itu bercerita tentang Salomo? Enggak, nama anak. Loh. Kenapa Anda mengatakan tidak? Itu berbicara mengenai Salomo atau mengenai Yesus? Salomo berbicara tentang Mesias. Berarti Mesias diciptakan? Iya, Mesias diciptakan dong. Oh, berarti Anda menyembah ciptaan. Berarti makhluk. Kalau Anda mengatakan Bukan- mengapa saya menyembah ciptaan, silakan baca Daniel pasal 7 ayat 13. Iya, enggak usah kemana-mana dulu. Anda mengakui bahwa Anda menyembah ciptaan? Justru kalau saya bilang iya, dalilnya apa? Nah, itu dalilnya Daniel pasal 7 ayat 13. Iya, berarti Anda akui bahwa Anda menyembah ciptaan. Ya, Yesus sebagai manusia. Nah, udah selesai. Saya tepuk tangan dulu. Kembali lagi Jadi, tetap sama, berarti menyembah makhluk. Menjadi makhluk, iya. Nah, satu keinginan Allah Bapa apa yang harus saya lakukan? Kalau saya mau setiap ikut perintah Allah Bapa. mana perintah Allah Bapa dikatakan itu untuk keinginan menyembah? Allah Bapa? Mana keinginan Bapa agar Daniel- manusia menyembah anaknya? Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Oh, itu berbicara bukan mengenai Yesus itu. Mengenai Iya. anak manusia. Itu bukan berbicara Itu mengenai Yesus. Yesus. Bukan. Itu berbicara mengenai Hezekia yang akan datang kemudian disebut sebagai Allah perkasa, Raja damai dan seterusnya. Yang telah lahir, dialah Raja Yehuda. Bukan. Yehezkiel kok ada di hadapan tahta Allah gimana? Lah, masa Tuhan ada di hadapan Tuhan? Tuhan Anda ada berapa? Tuhan saya dua. Allah Oh, sudah Tritunggal selesai dan berarti. Mesias, Yesus Kristus. Nggak, selesai berarti kita, Bung. Selesai. Berarti ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, ternyata Yesus yang berbohong kalau begitu. Atau Anda? Bukan. Anda bicara tentang God atau tentang Lord? Bung, saya bertanya, Tuhan Anda itu ada berapa? Sembahan Anda ada berapa? Sembahan saya ada dua. Ya sudah, berarti Yesus salah dengan mengatakan bahwa hidup kekal mengenal Tuhan cuma satu-satunya. Kalau satu-satunya ada nggak dua-duanya? Ya apa salahnya menyembah Yesus? Toh di dalam diri Yesus ada natur. Berarti Yesus salah. Salah Yesus. Anda yang benar kalau begitu. Betul? Anda strawman. Anda membuat
Bung, ajaran ini versi yang perkataan tersebut. Yesus, bukan perkataan saya. Hidup kekal itu bukan menyembah dua-duanya, bukan mengenal dua-duanya sebagai Tuhan yang benar. Kata Yesus, hidup kekal itu mengenal engkau atu-aunya. Ada berapa yang harus dikenal sebagai Tuhan yang sebenar-benarnya menurut Yesus? Ada berapa? 2 atau 1? Atu. Au. Saya pada keadaan ini ya bukan untuk menggiring Anda menjadi apa enggak, cuman sekedar mengingatkan aja. Yuk kembali ke ajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau yang benar. Nah, Anda pikirkanlah itu. Kalau Anda mengatakan dua, berarti saudara berseberangan dengan Yesus. Sangat disayangkan. Coba Masa Islam lebih peduli kepada ajaran Yesus daripada Anda? Kan lucu, Bung. Coba Anda buka ayat yang tadi. Yohanes 17 nomor 3. Kalau mau lebih akurat informasinya, baca nomor 4-nya. Akurat kali itu. Mau lebih akurat, terjun sampai ke data nomor 8-nya. Akurat sekali itu, Bung. Kami cuma membantu. Bahwa mereka engkau sebagai satu-satunya Allah. Iya. Allah itu siapa? Tadi Tuhan. Allah itu Tuhan kan? Pada mulanya adalah firman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya, sahabat-sahabat, sabar. Sabar. Ini HP lagi error. Oh iya, betul dia panas. Aduh, sorry ya. Inilah kalau keasikan diskusi HP lupa diademkan kayak inilah. Bentar ya. Sabar ya, sabar. Sabar. Untung saya lihat. Bentar ya. Sabar ya sahabat. Ditunggu ya. Sabar. Enggak seru kok, belum seru. Iya, saya selalu kasih es batu. Tapi ini lupa. Sabar. Oke, udah mulai. Bentar ya. Bismillah. Sabar. Ini suaranya kedengaran nggak? Nyata, berarti dia tuh nyata ada di itu. Berarti memang kalau yang ayat itu tuh kalau bilang kayak gini, tidak ada seorang pun yang datang ke Bapakku di surga kalau tidak melalui aku. Nah, itu jelas ada di Alkitab kita. Makanya kita percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Sekarang gini aja deh Bu. Sekarang kita gini percaya aja. kepada Tuhan Yesus juga, itu juga Allah juga kita percaya, Tuhan Yesus juga kita percaya. Sebentar, saya coba klarifikasi aja gini Bu. Maksud ketika Ibu tetap di ayat itu menyatakannya, maksud Ibu Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Halo, jaringan kayaknya. Jaringan Ustadz Alif tuh nggak bagus. Oh. Ustadz. Oke, lanjut dulu deh, kalau kita mute dulu nunggu stabil. Lanjut yang lain ya. Lanjut Bang Sidik. Iya. Jadi Ibu Tuhan Allah dan Tuhan Bapa. Maksudnya gimana? Berapa, Bu? Tuhan Allah dan Tuhan Bapa. Jadi Tuhan Ibu berapa? Saya percaya Tuhan Yesus kan, ya kan? Kalau saya sudah percaya Tuhan Yesus, maka saya juga akan ke Allah, ya kan? Akan melihat Allah. Iya. Jadi saya harus sembah juga Tuhan Yesus. Begitu Pak. Itu di ajaran kami seperti itu. Iya. Saya Pak. Itu di ajaran kami seperti itu. Iya. Saya tahu Allah Maha Pencipta. Tapi karena banyak manusia tidak percaya akan kebenarannya, makanya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ya, turun ke bumi untuk. Halo. Iya. Lanjut. Bu. Jadi tuannya Ibu berapa? Ya ampun, sekarang saya tanya. Arti Tuhan itu apa? Tuhan itu sang pencipta. Iya, Tuhan Allah kan sang pencipta. Iya, makanya saya tanya Ibu. Tadi kan Tuhan Terus Allah dan Tuhan Yesus. Selain itu apa? Selain itu artinya apa selain itu? Iya, Tuhan. Definisi Tuhan itu Maha Pencipta, Maha Tahu, Maha Dahsyat, Maha Kuat gitu loh. Nah, Ibu kan katanya tadi makanya banyak mujizat yang Tuhan sudah tunjukkan ke manusia. Makanya juga kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu harus melalui dia dulu baru kita ke Allah gitu. Pak Asidik. Ya, jadi tuannya Ibu berapa? Saya tanya aja. Tuhan Allah dan Tuhan Yesus, tuannya berapa?
Berapa Tuhannya, Bu? Tuhan Allah kita kan satu, karena dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, makanya dia buat banyak mujizat di dunia ini. Ya, Kita juga harus percaya kepada Tuhan Yesus, baru kita bisa melihat Allah. Ini jelas firman Tuhan ini ada di sini. Iya. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah kalau tidak dari Tuhan Yesus itu sendiri. Ya ampun. Kalau langsung ke Allah tapi tidak melalui Tuhan Yesus itu kakak tidak akan pernah melihat Allah di sana. Ini ayat Alkitab ada di sini. Iya, yang saya tanya ke Ibu ya. Saya jawab secara sederhana ya, ada dua. Baca Wahyu 22 ayat 1 dan ayat 3. Tahta Allah dan tahta anak domba. Iya. Di surga nanti ada satu tahta tapi ada dua pemimpin. Allah Bapa dan anak domba. Kenapa di situ? Yang saya pertanyakan di sini, Ibu, kalau tadi kan Daniel kan udah menyatakan bahasanya Tuhan itu dua. Sekarang saya tanya, Bu, Daniel, saya ke Ibu dulu ya, Daniel ya, izin ya. Ibu, Tuhannya Ibu berapa? Terus Tuhan Allah, Tuhan Bapa dan apalagi Tuhan Roh Kudus. Nah, gimana itu? Allah Bapa tuh satu, iya kan? Allah Bapa, terus Tuhan Yesus satu kan? Iya. Terus Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tuh anaknya. Begitu jadi. Anaknya maksudnya anaknya apa ini? Anak tunggal Allah Bapa, oke? Ini udah jelas dari tadi di Alkitab tuh udah saya baca kan, Kak? Jadi gini, Bu, anak tunggal ini dalam perspektif Ibu ini anak tunggal gimana? Berapa? Padahal di situ mengatakan bahwasanya Yohanes 17 nomor 3, engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang diutus kan? Kan gitu. Terus anak tunggal dalam perspektif itu Ibu gimana nih? Karena yang banyak di dalam Bible Ibu itu tertulis anak-anak Tuhan itu, anak-anak Tuhan yang dimaksud ini mengikuti perintah-perintah Tuhan itu dikatakan anak Tuhan, bukan cuma Yesus. Gitu loh. Ya ampun. Iya memang. Ibu tahu. Jadi gini. Mengikuti ajaran Yesus ya iya akan menuju kepada Sang Pencipta. Mengikuti ajarannya. Apa ajarannya? Menyembah kepada Sang Pencipta, menyembah kepada Allah. Dia bukan Allah gitu loh. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang memerintahkan. Bapa itu siapa? Sang Pencipta. Berarti Yesus bukan Bapa atau Yesus bukan Allah kan gitu. Yohanes 12, 49, 50. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 5, 30. Ya ampun. Memang ajaran kita ini kan beda. Kita kan pakai Alkitab, kamu kan pakai Al-Qur'an. Iya kan? Itu Yohanes emang Al-Qur'an, Bu. Kamu tuh tidak pernah mengerti, hai. Begini, Yesus tuh banyak buat mujizat. Iya, sampai sekarang kita sebut nama Yesus dengan berdoa sungguh-sungguh saja, mujizat banyak yang terjadi. Itu di Kalimantan sana tuh udah lihat kan, kamu lihat kan? Bu, ateis saja kalau dia berdoa, buktinya ateis juga. Jadi gini, jangan dulu masuk di situ. Ya, nah sekarang coba Ibu lihat di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri Yesus sendiri. Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang Yesus dengar, dan penghakiman Yesus adil, sebab Yesus tidak menuruti kehendak Yesus sendiri, melainkan kehendak Dia. Dia ini siapa? Dia ini Sang Pencipta, yaitu Allah Bapa yang mengutus Yesus. Jadi Yesus bukan Allah. Nah, sekarang coba saya minta, di mana kehendak Allah ini mengatakan kepada Ibu sembahlah Yesus? Coba. Ada nggak datanya? Di Daniel pasal 7 tadi. Ayo dengar. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia.
Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu saja, itu jelas Alkitab saja mengajarkan seperti itu, bahwa kita kalau mengikuti Yesus akan memperoleh terang. Iya, sekarang Terang saya tanya. dunia. Sekarang saya tanya, Barang Ibu siapa mengikuti mengikuti Iya. aku. Udah. Lanjut. Sekarang saya tanya, Ibu mengikuti Yesus. Betul? Ibu mengikuti Yesus, betul? Iya, saya mengikuti Yesus. Yesus menyembah siapa? Ya Allah lah. Ya Allah. Sekarang Ibu menyembah Allah, betul? Iya, saya menyembah karena Adakah perintah Yesus sembahlah Yesus? kamu nih gimana kamu nih, otak kamu nih, saya mau jelaskan kayak kamu juga. Saya kamu mutar di situ aja kamu nih, saya udah terangkan, udah jelaskan, kamu kayak orang idiot yang tidak mengerti ini kamu nih. Oke, nggak masalah. Kalau saya idiot, saya minta datanya, coba silakan Ibu tunjukkan di mana Yesus mengatakan sembahlah aku. Tidak ada ini nyata jelas, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah kalau tidak. Ini kan saya kan udah baca dengan jelas kan. Iya Berarti betul, tapi kita kan tuh tidak harus suruh sembah Yesus. bukan maksudnya Ibu sembah Yesus ini atau tidak? saya mengikuti dia dan saya percaya bahwa dia adalah anak Allah yang anak Allah yang tunggal. Saya percaya sama dia, sama Yesus. Kenapa? Iya, dia banyak buat mujizat di dunia ini, Kakak. Dia Dan menghidupkan Lazarus. Dia menghidupkan Lazarus, Yohanes 11:40 sampai 46. Dia berdoa kepada Sang Pencipta, gitu loh. Ngono loh. Dia berdoa ngono loh. Gimana? Itu dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan nggak hidup Lazarus. Kenapa dia dikabulkan doanya? Karena dia adalah utusan. Engkau satu-satunya Allah yang benar dan aku adalah utusan. Yesus adalah utusan Tuhan. Gitu loh. Ngono loh sih Ibu berpikir. Gimana? Sama seperti Ibu, saya utus Ibu ini uang. Ibu saya titip ini uang ya. Nah, ini Ibu berangkat dari Makassar ke Jakarta. Ya, sesampainya di Jakarta, uangnya kurang nih, gitu loh. Ibu telepon lagi. Sidik, ini uangnya kurang, saya minta lagi dong. Nah, dikirim lagi. Kayak gitu. Ya kan pastilah saya kasih, karena kan saya mengutus Ibu dalam urusan yang tertentu gitu loh. Ngono loh. Gitu. Kamu ini. Bang Sidik, kamu ini. Karena di sini Bu, di dalam Yohanes 12:9-50. Sidik. Jubir, saudara. Ini abangmu udah masuk, nak. Iya. Gimana Jubir? Sehat-sehat ini, sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah sehat, brother. Iya. Lagi diskusi santai nih. Oh ya, silakan. Lanjut dulu. Lanjut nih, abangmu udah masuk, nak. Nak pula tuh. Itu telinganya diperbaiki dulu. Saya bilang, Dek itu artinya abang, ya kan? Abangmu sudah masuk, Dek, gitu loh. Telinganya diperbaiki dulu. Abangmu udah masuk, nak, katanya. Aduh. Dek, kerja dulu, Dek. Nanti terganggu di kantor lu, Dek. Ya udah. Dek, saya bantu ibu-ibu yang tadi dulu, boleh nggak? Sedikit saja. Silakan. Mana ibu-ibu yang tadi? Halo ibu-ibu, namanya siapa Bu? Mohon maaf, saya lagi di jalan nih. Cika. Oh, Ibu Cika. Salam kenal, Ibu. Silakan. Salam kenal. Lanjut. Ibu Cika. Iya, untuk menghemat data dan waktu lanjut. Saya tidak takut. Firman itu saya tidak takut. Pokoknya saya di sini aja. Saya tuh tidak. Aduh, siapa yang bilang takut? Si Jubir, kawan Ibu mau bantu ngomong gitu loh. Tadi saya tertarik dengan statement Bang Sidik mengatakan bahwa di mana Yesus mengatakan sembahlah aku, ya kan? Jadi begini Pak Sidik. Dan dalam hal pengakuan itu kan
tidak harus Pak Sidik mengatakan Pak Sidik itu adalah manusia. Pak Sidik bicara pun saya sudah tahu Pak Sidik ini manusia. Ya kan? Tidak perlu Pak Sidik bilang, Pak Jubir, saya ini manusia loh. Sampean nggak percaya? Ya kan? Dari tadi saja saya dengar itu Pak Sidik itu adalah manusia. Saya sudah yakin itu. Tanpa Pak Sidik pun mengakui itu, memberikan pengakuan atau meminta pengakuan pun saya sudah mengakui. Jadi tanpa Pak Sidik meminta pengakuan pun saya sudah mengakui itu. Nah, hal yang sama dengan Yesus. Seperti Ibu tadi itu kan menegaskan bahwa ada begitu banyak mujizat gitu. Yang kalau kita lihat dari jenis-jenis mujizatnya ini kan sangat tidak mungkin begitu dilakukan oleh manusia biasa. Bahkan seorang nabi pun menurut saya ya belum pernah ada seorang nabi yang melakukan membuat mujizat yang sehebat itu gitu. Jadi itu adalah contoh-contoh untuk menggambarkan bahwa Yesus itu bukan manusia biasa begitu, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Kira-kira begitu Bang Sidik. Lanjut dulu sama ibu-ibu itu, saya lagi di jalan nih. Oke, saya terkorelasi nyambung dari pertanyaan Bang Sidik, Bang Stabil. Begini, kalau memang tadi itu sabar dulu, di sini ada gurunda saya nih, Bang Juma nih. Selamat siang Bang Juma. Dia lagi sholat. Ya, begini, kalau ayatnya tidak ada, saya punya pertanyaan. Kalau Yesus nyuruh menyembah siapa dan Yesus menyembah siapa, ayatnya ada atau tidak? Kalau ada, jelaskan. Kalau tidak ada, kebangetan. Kebangetan ya, kebangetan. Silakan Jubir, Cika, Bang Daniel, silakan. Dia lagi di jalan katanya tadi, di jalan saya nggak bisa lihat. Mbak Cika. Ya. Pertanyaan saya sederhana, kalau Yesus tunduk kepada hukum Taurat, maka ia menyembah. Ya Bang Daniel, dari tadi Bang Daniel ngomong suaranya kecil loh Bang, dikeraskan dulu Bang. Ya nggak apa-apa Bang. Keraskan sedikit ya Bang ya. Ulang pertanyaannya ya, biar tidak salah paham. Kalau ayat tadi yang seperti ditanyakan Bang Sidik tidak ada, pertanyaan saya, kalau Yesus nyuruh menyembah siapa dan Yesus menyembah siapa, ayatnya ada atau tidak? Wah, sinyalmu yang merah itu Bang. Bagus kok suaranya Ustadz Alif. Oh kan, suaraku merdu. Iya, sampai kedengaran kebangetan itu ada. Daniel, suaramu merdu sekali Daniel. Ayo lanjut. Nah itu, silakan pertanyaanku tadi itu. Ya, sebagai manusia, Yesus tunduk kepada suaranya kecil Bang. Masya Allah. Kayaknya memang ini Daniel, suaramu kualitas. Cuman Daniel. Mereka telinganya tulis semua. Cuman dideketin aja anunya. Jangan framing dong Mbak Cika. Speakernya. Suka kali. Ini udah 1 senti dari bibir saya. Udah bagus ini, udah bagus. Ya. Silakan. Sebagai manusia, Yesus Kristus tunduk kepada hukum Taurat, maka ia menyembah Allah dan memerintahkan orang-orang untuk menyembah kepada Allah. Betul itu. Setuju sekali saya sama Bang Daniel ini ya. Iya, setuju sekali. Ayatnya ada ya, bukan asumsi ya. Yesus tunduk pada hukum Taurat, Yesus menyembah Allah, dan Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah. Nah, karena berarti apa yang kalian pahami sekarang ini hanyalah satu keping puzzle dari satu gambaran yang besar. Iya, makanya kalau ayatnya untuk diperintah menyembah Yesus kan tidak ada kan, tapi Yesus memerintahkan menyembah Allah itu ada. Nah itu udah bagus nih ayatnya. Jadi kalau gitu, kalau memang ada yang menyembah selain daripada Allah, apa hukumnya? Pertanyaannya saya jawab dengan pertanyaan, bagaimana jika Allah sendiri menginginkan Yesus itu disembah? Mana ayatnya? Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14, lalu Ibrani pasal 1 ayat 6 dan 8. Baca saja. Saya tidak bawa Alkitab. Susahnya TikTok ini kalau saya geser, saya ada Alkitab di sini. Daniel, saya ada Alkitab di sini Daniel. Coba ibu itu yang bantu Ibu Cika minta tolong dibantuin Bu. Tadi katanya tunduk patuh pada hukum Taurat. Sementara di dalam hukum Taurat Tuhannya itu Maha Pencemburu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu banyak sekali ayatnya. Nah, jangan ada yang lain. Nah, ini sekarang kok malah jadi nyuruh merintahkan untuk menyembah selain Allah.
Kan jadi nggak sinkron dengan hukum Maka Taurat dari itu kalau gitu. Pak, kita sobek aja Alkitab ini. Kan ayat-ayat yang tadi Bapak terima, tapi ayat yang ini Bapak nggak mau terima. Ya gimana nih? Karena Yesus, kemanusiaan Yesus itu yang diangkat menjadi Tuhan adalah inkarnasi dari anak tunggal Bapa, yaitu Logos. Jadi di mana letak cemburunya? Bukankah Logos itu sendiri berasal dari Allah? Keluar dari dalam diri Allah. Ya udah, tadi udah dibacain belum ayatnya? Saya nggak jelas. Takutnya makin kemana-mana. Tadi ada yang nyuruh ngerobek tuh siapa? Ya Ibu silakan kamu aja. ini Cika. Si Jubir. Kamu Oh, ini Jubir. Cika. Pak Ustadz, sepertinya saya nggak bisa lama karena baterai saya tinggal 15%. Siap, aman. Oh, ini yang ngomong Ustadz Alif ya. Tapi kenapa di layarku Ustadz Alif kayak gitu gambarnya? Maunya yang kayak mana? Enggak, itu kayak ada telepon masuk, kayak lihat Google. Oh, Gak apa-apa, yang penting suaranya jelas aja. Oh, berarti bukan cuma di tempat aku ya, di tempat kalian juga gitu ya? Iya, Iya, jeda. signalnya. Oh, iya. Memang bagus sinyal. waduh. Jeda tapi Gak apa-apa, Ustaz. Oh. Cuman namanya nggak kelihatan sih, Ustaz. suaranya Tapi kalau- Tapi kan suaranya kan Oh, udah tahu, Ustaz. rupanya tidak bisa dilihat, suaranya bisa didengar. Ya, beda lagi tuh firmannya tuh. Bang Suaranya, Ustadz. rupanya Ustadz tidak Ali. bisa dilihat. Rupanya Ini tidak Ustadz bisa lari ke situ pula ya kan? Suaranya bisa kamu dengar. Nah, ini bagaimana prinsipnya ini lagi pula? Aduh. Lanjut, Ustaz. Pas pula itu Ustadz, pas pula. Rupanya tidak bisa dilihat, Iya. suaranya bisa didengar. Lihat suaranya bisa didengar. Iya. Oke, Ayo, Ustadz, gimana itu? Kita tambahin lagi nanti ya, direvisi lagi ya. 2026 tapi ya. Oke ya. Mbak Cika katanya mau baca tadi, Mbak Cika. Kayaknya enggak. Ustadz, tapi aku Abang risih Sidik bisa? nengoknya Ustadz. Ustadz turun dulu lah baru minta naik, aku risih nengoknya. Gak apa-apa lah Bunda, kan rupanya nggak Enggak, bisa turun dilihat. aja dulu baru Soalnya naik bisa lagi, nggak didengar. apa-apa. Aku tungguin. Lagi standby aku di HP. Oke. Baik, Bunda blokir ini siap, menunggu dia. Ya, risih juga aku nengoknya. Bang Sidik aja yang Oke. membaca, Bang. Oke. Gini. Di dalam mujizat tadi, saya kembali ke mujizat ya. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang ini berarti Yesus ya, yang telah ditentukan Allah. Jadi ada dua deity di sini, dan yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan, ya, dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, sang penguasa, sang pencipta ini, dengan perantaraan Dia. Siapa Dia di sini? Yesus. Di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Begitu. Jadi ada dua deity di sini. Ini udah jelas sebenarnya. Itu. Nah, terus kita masuk di dalam mukjizat. Ya. Coba kita lihat Elisa, 2 Raja-Raja 4, 32 dan 35. Ketika Elisa datang ke rumah itu, ternyata si anak telah mati dan tergeletak di atas pembaringannya. Kemudian dia masuk dan menutup pintu 2 kali, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan tiba-tiba si anak itu mendengkur 7 kali. Dan si anak itu membuka matanya. Ini Elia juga bisa menghidupkan orang mati. Seperti Yesus, dia pun berdoa. Tapi saya sebelum masuk ke Yohanes ya, Yohanes 11 sekian itu 40 kalau nggak salah ya. 1 Raja-Raja 17 19 sampai 20, dan dia berkata kepada Tuhan ya, dan berkata, wahai Tuhan, Tuhanku, apakah engkau menimpakan kemalangan kepada janda ini yang menerima aku sebagai penumpang dan membunuh anaknya? Aku bermohon kepadamu, kembalikan nyawa anak ini kepadanya. Dan Tuhan mendengar suara Elia, dan nyawa si anak itu pun kembali kepadanya. Dan kemudian si anak itu hidup kembali. Nah, seperti juga yang dilakukan Yesus di dalam Yohanes 11, 40 sampai 44. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Sang Pencipta nih, Allah. Ya, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas kepada, dia menengadah ke atas kepada siapa?
Nah, ke atas dan berkata, Bapa atau Allah Bapa atau Sang Pencipta atau Sang Penguasa, aku mengucap syukur kepadamu. Jadi dua deity di sini, aku dan kamu. Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau ini Sang Pencipta, karena engkau telah mendengarkan aku. Dua deity, engkau dan aku. Nah, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Jadi aku dan engkau di sini. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sekeliling aku, mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Jadi di sini Yesus berdoa. Itu loh. Silakan Ustadz Alif. Ya, boleh, silakan. Itu tadi ditanggapi dulu mengenai masalah tadi sudah disepakati memang Yesus itu adalah manusia yang memang Tuhan ciptakan. Itu yang barusan Bang Asidik, silakan tanggapi dulu. Kalau kecuali kaum Kristen silakan bernarasi dulu, saya akan bernarasi. Silakan. Kurang baik apa coba Mbak Cika? Di ayat Bang Daniel. kan dikatakan bahwa engkau telah mendengarkan aku. Pertanyaannya, kalimat apa yang didengarkan oleh Allah Bapa? Apakah suatu permohonan Tuhan bangkitkanlah Lazarus? Kan tidak ada dicatat di situ. Ustadz Alif mau tanggapi Ustadz Alif? Silakan Ustadz Alif. Kalau pernyataan dari Bang Asidik nggak apa-apa, ditanggapi lanjut aja. Saya tadi ada yang menarik yang kembali ke tema yang tadi. Oh iya. Karena di ayat yang lain Yesus membangkitkan anak perempuan Jairus, dia nggak menengadah ke atas, dia cukup berkata kepada anak perempuan itu, talitakum, bangunlah. Dan anak perempuan itu bangun dari matinya. Di ayat mana tuh? Di ayat mana? Saya cari sebentar ya. Iya, coba cari. Markus 5 ayat 21 sampai 43 tuh, dibaca aja. Jangan kalau tanya ayat saya aja, brother. Hah? Markus 5 ayat 21 sampai 45. Itu berkelanjutan tuh, baca aja terus. Boleh saya baca? Boleh. Silakan. Yesus membangkitkan anak Jairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Jairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya, di depan kaki Yesus ya. Ayat 23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Begitu banyak orang yang pengen tahu lihat mujizatnya. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi di situ juga ada satu perempuan yang menderita pendarahan sudah 12 tahun. Ayat 26, ayat 25, ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Lihat, hanya menjamah jubah. Iya, ini ayat, masih lanjut. Jadi ada di situ tuh ada dua orang yang disembuhkan. Perempuan yang pendarahan 12 tahun. Itu pun tidak perlu disebutkan oleh Yesus, dia cuma megang jubahnya Yesus langsung sembuh. Itu ayat 27. Lanjut. Ayat 29. Seketika itu berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Lanjut ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Ayat 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakanmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lanjut ayat 34. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jadi ini si kepala ini, anak buahnya datang bilang, bos, anakmu sudah mati, gitu loh. Nah, lanjut ayat 36.
Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes dan saudara Yakobus. Ayat 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sanalah mereka dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap suara nyaring. Ayat 39. Sesudah ia masuk dan berkata kepada orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Bayangkan, dia bisa tahu ya. Ayat 40. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu 41. Ayat 41. Lalu dipegang tangannya anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anakku," berkata kepadamu, "Bangunlah." Langsung anak itu langsung bangun. Kira-kira begitu Pak. Silakan ditanggapi Pak Daniel. Itu konteksnya tidak menghidupkan orang mati kan? Menyembuhkan. Menghidupkan orang mati Pak, konteksnya di sini Pak. Yang Karena mana? waktu Kan pas tadi awalnya sedang sakit hampir mati kan? Iya betul, dibacakan tapi di ayat 37 kita coba lihat di ayat 36. Tetapi ini ayat 35 Tapi ya. Yesus mengatakan tidur. Iya bukan betul. mati. Ya itu kan dia tahu bahwa dia tidak mati, tapi dia bilang Iya, tidur. makanya Tapi bukan dalam mati. dalam penilaian orang di situ sudah mati Pak. Penilaian Tuhan kan beda. orang. Iya, penilaian orang di situ kan sudah mati. Kayak saya kan ngelihat mungkin orang yang sudah tergeletak mandi darah sudah mati, tapi Tuhan bilang itu belum mati. Ya, terus saya mau ngomong apa? Berarti menyembuhkan dia itu, bukan menghidupkan. Kalau Lazarus baru kalimat menghidupkan kami percaya. Cuman menghidupkan itu dengan cara dia berdoa. Tapi begini brother, di 36 Kalau di cuman 36. menyembuhkan seperti tadi Bang, di zaman sekarang banyak orang yang Ini, punya ilmu Bang, karomah, banyak yang kayak Iya, gitu. brother, ini bukan masalah menghidupkan atau tidak menghidupkan. Ini bagaimana prosesnya. Kan di situ Elia kan berdoa, sedangkan dia tidak berdoa. Dia hanya bilang talitakum, bangun, selesai. Gak ada bla 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 bla. Terus Jadi gini, terus Jubir. sabar Bang Sidi, saya selesaikan dulu. Terus Panjang loh. ada enggak sedikit doang. Jadi tadi terus sebelum itu juga ada ibu-ibu yang pendarahan 12 tahun, brother. Dia nggak pakai simsalabim, hanya megang jubah doang, langsung sembuh. So, what is your problem, my friends? Thinking about. Gini, thinking about. Saudaraku, begini. Ketika Yesus masih berbicara ya, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu berkata, "Anakmu sudah mati." Jadi apa perlunya lagi menyusah-nyusahkan guru? Kan udah mati nih. Menurut yang tadi nih kepala rumah ibadat, apa pula kalian anak buahnya itu, brother, anak buahnya datang kasih tahu Pak Sidik, anak kita udah mati gitu loh. Ya, kira-kira iya, lebih ketika gitu. Yesus ini kan ketika Yesus masih berbicara, datanglah. Ini jadi dia sebentar berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu berkata, "Anakmu sudah mati." Jadi apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Guru ini siapa? Guru itu Yesus. Nah, Yesus, apa pula kalian menyusahkan, ini udah mati, gitu loh. Tetapi Iya, Yesus di sini, betul. Maksudnya begini, brother. Udah nggak usah panggil lagi nih Pak, ini nggak usah lagi. Udah. Ini anak lu udah mati. Tapi dia bilang gini tidak. aja lah. Kalau itu gini aja lah. Silakan. Memang para nabi itu kan banyak melakukan mukjizat dari Allah, itu juga tertulis di kitabnya ada ya. Nanti saya harus cari. Saya setuju saudaraku, saya setuju. Cuman bagaimana caranya nih itu yang menentukan. Waduh, caranya itu. Kayaknya lawannya Bu Nora ini, karena laki-laki nggak bisa ini ngomong. Oh iya, silakan brother. Nah, kalau masalah menghidupkan orang mati, salah satu mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, Al-Quran pun mengklarifikasi memang benar. Di dalam Al-Quran, misal surah Ali Imran ayat 49, ini mohon maaf ya, saya mengutip saya dari versi Al-Quran, dari penggalan ayat, wa ubariul akmaha wal abros wa uhyil mauta biidnillah. Dia itu menyembuhkan yang tidak melihat dan lain sebagainya, yang sopak matanya, menghidupkan yang mati. Itu dia lakukan, tapi apa? Dengan seizin Allah. Ketika dia seorang nabi, seorang utusan, seorang rasul, bisa melakukan mukjizat. Dan itu tadi sudah disepakati, terkonfirmasi di kitab Anda juga ada. Yang pasti juga tadi sudah disepakati bahwa Yesus itu memang dia itu manusia dan ciptaan Tuhan. Saya akan mengutip aja deh ya, biar nggak kelamaan. Saya akan membacakan begini bunyinya. Saya akan membacakan suatu dulu, nanti apakah kawan Kristen setuju atau tidak.
Bunyinya begini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang panah, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Nah, Anda sepakat nggak ada bunyi ayat kayak gini? Bang Jubir, Bang Kristen. Sepakat Pak, sepakat sekali Pak. Oke, baik. Kalau gitu memang ya mereka menggantikan Allah dengan manusia, dengan makhluk ciptaan Allah. Ya. Kalau memang sepakat, bener nggak? Ini udah selesai belum Pak? Biar saya tanggapi. Nanti kalau saya tanggapi kan nggak enak nih, takutnya bilang ini lagi. Silakan lanjut dulu Pak, selesaikan dulu Pak. Ya udah, saya bilang tadi, kamu itu menggantikan kemuliaan Allah dengan ciptaannya yang panah, sementara Allah tidak panah. Kita kembali lagi tadi bahwa Yesus itu menyembah Tuhan, menyembah Allah, apalagi sebagai orang Israel, dia itu tunduk kepada hukum Israel, dia menyembah Tuhannya Israel. Menyembah Tuhannya Israel itu apa? Bukan manusia. Jelas tertulis di kitabnya. Yesus menyembah, Yesus memerintahkan untuk menyembah, bukan Maaf, Yesus saudara, minta saudara. disembah. Saudara, ini ayatnya tadi udah disepakati. Iya, mohon maaf saudara, saya mau nanya, itu ayatnya terdapat di apa, kitab mana Pak? Markus Yang atau mana? apa gitu? Yang tadi yang mana? saudara bacakan. Oh baik, makanya kalau sepakat itu ada di Roma 1, silakan dari 20 atau Roma dari 1 perikopnya boleh. Ayat 1 sampai 20 ya? Dari 18. 18 sampai 20. Oke, thank you. Udah lanjut dulu. Lanjut sampai dulu. 25. Ya, 23 Ya, lanjut 24 dulu. tal. Silakan lanjut. Saya izin turun ya, baterai saya udah mau habis. Di 25-nya dikatakan sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Itu bunyinya. Oke. Sudah belum saudara? Sudah belum? Biar Udah. saya yang berbicara lagi. Oke. Udah. Terima kasih saudara sudah membacakan ayat itu, dan sebenarnya saya sangat senang sekali ketika ada orang yang membaca ayat Alkitab itu walaupun tidak mengerti maknanya. Saya tertarik dengan Pak Sigit tadi, Pak Sidik. Ketika saya lagi baca itu Markus berapa tadi, 21 ayat 20. Sabar dulu saudara, jangan ketawa. Jadi dia tadi saya lagi baca tuh, dia langsung sempat bertanya di pertengahan waktu saya lagi baca tuh. Kata-katanya begini, Pak Jubir, itu konteksnya apa? Artinya kan dia bertanya tuh, ini konteksnya berbicara tentang apa? Lalu saya baca dong, membangkitkan orang mati dan menyembuhkan seorang ibu-ibu yang pendarahan. Artinya begini saudara, mengenai yang tadi saudara bacakan di Roma sekian itu, ya saudara juga harus melihat konteks begitu, supaya kita tidak menafsirkan secara bulat-bulat gitu sesuka hati kita. Sebab di situ ada konteks. Kita baca dulu maksud dari penulis itu berbicara kepada siapa, gitu loh. Orang ini siapa? Kan di situ ada kata mereka tadi kan yang saudara tekankan kan. Mereka itu siapa? Itu harus ditelusuri gitu, sehingga kesimpulannya bisa didapat begitu. Sama seperti saya bilang, semua orang mati, ya kan? Pada kenyataannya saya, Pak Ali, Pak Sidik masih hidup. Berarti kata-kata saya salah dong. Nah, kalau saya melanjutkan, semua orang mati di dalam mobil yang kemarin kecelakaan gitu. Itulah isi konteks dari sebuah cerita gitu, atau dari sebuah tulisan, sehingga kita bisa tahu kesimpulannya apa. Gitu. Makanya kalau membaca ayat, mohon maaf saudara-saudaraku, saya juga mohon maaf nih kalau ya dijelaskan dong, bukan secara jujur. Orang itu nih saya kasih tahu perikopnya daripada narasimu kepanjangan. Silakan. Hukum Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia, itu perikopnya. Nah makanya ketika orang itu memuliakan manusia yang panah, itu sebuah kesalahan, kefasikan. Nah, ayatnya ini loh. Kamu bilang aku senang baca kitabmu, lah tapi kamu sendiri malah tidak pahami. Repot juga aku ini. Ya nanti saya baca dulu. Saya belum baca. Nanti saya baca Roma tadi kan Roma 21 ya. Roma ya nanti 1. saya bacakan. Saya pelajari dulu. Silakan Roma 1. Untuk sementara saya iakan dulu lah. Dari 18 sampai 25. Saya lagi apa di jalan saya baca ulang? Apa saya perlu baca ulang? Oh boleh silakan, monggo.
Nah, biar Mbak Cika ada tugas, boleh Mbak Cika baca ulang? Oke, baik, saya baca ya. Jangan bangga-bangganya aja, tapi dipahaminya salah. Sabar. Sebelum ke situ kan tadi kan ada banyak narasi yang saudara bangun. Salah satunya tadi saudara bilang mengenai mujizat itu hal biasa karena nabi-nabi terdahulu juga melakukan mujizat, ya kan? Tapi pernah nggak ada nabi gitu di zaman dulu gitu yang hanya karena jubahnya doang dipegang bisa sembuh pendarahan 12 tahun? Ada nggak tuh, Pak? Loh, hanya cuma megang doang bisa sembuh, Pak. Nggak perlu doa, nggak perlu memohon gitu loh. Sekarang Yesus ini cuma dipegang doang gitu. Sekarang gini, Musa tongkat bisa menjadi ular, Yesus melakukan nggak? Pak, saya nanya, Bapak jawab. Jangan disamakan konteksnya, setiap orang itu berbeda-beda. Iya, maka dari itu Pak, saya nanya, Bapak jawab. Ada tidak nabi yang seperti itu gitu? Tidak ada. Sekarang Yesus bisa merubah tongkat menjadi ular nggak? Tapi dia minta izin. Bedanya di situ. Saya Yesus minta izin dia dulu. Minta izin. Itu disuruh Tuhan, baru dia melakukan itu. Lemparkanlah itu ke tanah, ya kan? Musa kan, coba baca di ayat Alkitab. Dia Alkitab jelas, Pak. Sepakat mukjizat, bisa melakukan mukjizat para nabi. Iya, maksudnya penekanan saya adalah caranya itu loh. Caranya itu. Semua orang bisa sukses, Pak. Semua orang bisa sukses, tapi bagaimana dia suksesnya itu yang terpenting. Lah bro. Iya tuh. Mana? Coba Yesus bisa membelah lautan nggak? Yesus bisa membelah lautan nggak? Kalau kamu mau banding-bandingkan. Membelah lautan? Dia bisa meneduhkan badai, Pak. Dia bisa meneduhkan badai, Pak. Dia bilang badai berhenti, dia membelah lautan bisa nggak? Kalau bisa, mana buktinya? Musa bisa meneduhkan badai tidak? Nah, makanya kok banding-bandingkan. Nah, berarti ada min plusnya. Makanya saya bilang caranya itu loh. Ada min plusnya, bener nggak? Nggak ada min plusnya, Pak. Dia plus, mana buktinya? Mana dia buktinya? Plus double karena dia tidak pakai minta-minta. Dia langsung bilang saja itu sembuh-sembuh. Bangkit selesai. Yesus gitu ketika mau membangkitkan Lazarus, dia berdoa, bersyukur kepada Bapa. Itu udah ada ayatnya. Ini silakan jadi dibaca, gimana Pak. ini? Coba dibaca, Pak. Enggak, kamu nggak tahu kalau dia itu bersyukur kepada Bapak. Coba dibaca, Pak. Nggak mau dibaca. Saya suruh baca terus dari tadi. Tadi kan sudah dibaca, Jubir. Tahu dia sayang. Ajarkan dulu saudaramu itu. Sudah dibaca tadi, kamu udah lari. Katanya kamu mengatakan tadi yang lebih. Nah, sekarang Melkisedek, coba kamu dengan Melkisedek tuh. Lebih hebat mana Yesus sama Melkisedek? Oh, jangan begitu. Loh, kenapa tidak mau tidak mau menerapkan tidak mau menetapkan sisilanya itu karena dia tidak tahu. Itu saja, bukan berarti dia tidak mengakui bahwa Melkisedek itu hasil hubungan seksual. Jadi di situ hanya karena tidak tahu silsilah keluarganya doang. Ibrani 7 nomor 3. Dia tidak berbapak. Ini dari mana coba menyimpulkan? Dia tidak berbapak itu kan bukan berarti Jubir baca dulu Jubir. Itu ada dalam Bible-mu Jubir. Ia tidak berbapak. Ia bentar ya. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisila. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak itu Allah. Itu Pak. Coba dibaca dulu. Ibrani 7 nomor 3 loh. Coba dibaca, Pak. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Imam tinggi juga ini. Ibrani 7 ya, Pak ya, ayat 3 ya, Pak ya. Nanti iya, coba dibaca loh. Jadi Ibrani 7 nomor 1 sampai ke bawah tuh. Baik. Siap. Kan gitu. Nanti saya baca. Saya lagi di jalan. Ya, untuk sementara itu aja dulu ya, saudara-saudara. Iya, makanya kamu lagi kerja. Sudah menyampai di kantor nih, brother. Mohon maaf. Saya pamit dulu nih. Nantilah kalau istirahat malam kan gitu. Ntar malam ya Pak Sidik ya. Ntar malam ya. Oke. Salam sehat buat semua. Pak Ali, mohon maaf Pak Ali. Ya, PR-nya jangan lupa ya. Roma 1 jangan menjadikan kemuliaan Tuhan dengan makhluk yang panah. Siap komandanku. Nanti saya baca ya saudaraku ya. Iya. Oke. Host, mohon maaf. Tolong dikeluarkan saya, host. Tolong dong. Saya mau lompat aja, Jubir, lompat. Aduh. Bu Cika, cek. Ya, saya juga mau makan. Ini udah lapar. Saya sebentar aja berlanjut ya, Bu Nora. Halo, Bu Nora yang cantik. Ini ibuku nih. Ya, kenapa? Ya. Ntar mau lanjut ya, Bu Nora. Oke.
Dah Bu Nora dan semuanya. Iya, saya makan dulu supaya bisa apa? Bisa sehat otakku. Oh iya. Oke. Terima makan kasih dulu. banyak udah kasih kesempatan untuk saya hadir di sini. Kakak host yang paling cantik. Terima Iya, kasih banyak Dek. untuk maafkan kata-kataku yang tadi menyakiti hati Kakak Asih, Dika, Ansor, Zuma, maafkan saya. Namanya diskusi kan seperti ini, jadi minta maaf. Iya. Mana lagi nih, nggak ada lagi ya yang naik. Host lagi sarapan kali, host. Sholat. Perempuan sholat lama tuh. Iya, aku baca Roma 1 ini ngeri juga ternyata. Roma 1 nomor berapa tuh, Ustaz? Itu di 22, 23, 24, 25. Sebenarnya dari 18 sih. Roma 1 18 ya juga. Sebab murka Allah nyata dan atas kefasikan oleh manusia yang apa yang berbeda tentang Allah nyata bagi mereka Allah dalam nyatakan. Ustadz Alif, itu surat Roma itu diambil dari Kekaisaran Roma gitu ya maksudnya ya? Iya, bukanlah Paulus dikirim ke Roma. Ya kalau mau bertanya paling yang nerima surat ini siapa? Nah itu yang masih misteri. Surat Efesus yang nerimanya itu siapa? Tapi ya sudahlah. Si Paulus di penjara, tahanan dia ya? Iya, posisi pengiriman surat ini kalau nggak salah di dalam penjara kalau nggak salah ini ya, Ustadz ya. Ya, dia di tahanan dia. Kan berapa tahun dia tuh? 5,5 tahun dia di tahanan. Al-Quran kok nggak ada ya di surat Madinah gitu ya kan? Kalau dipikir, nah itulah ya kan? Kita Bible ini. Siapa yang jemput katanya? Si Tasya yang jemput. Pokoknya singgahkan dulu, dipanggil si Daniel. Harusnya tidur apa sholat ini? Makan kali. Tinggal dulu ya, bentar saya makan dulu ya, bentar ya, tapi di atas kok. Ustaz, tinggal makan dulu, Ustaz. Siap, sama-sama. Bang Hos. Ada yang request naik nggak nih? Itu udah mau masuk waktu duhur juga tempat kita. Di sini udah Bang. Di Lampung belum? Sudah. Keceplosan aja pakai kata mau padahal udah masuk. Lagi berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa gerangan tadi? Saya tinggal apa masalah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kelamaan saya. Bang Daniel ini sebenarnya lama guru Nadia itu orang di Zoom. Tapi lucu juga tadi ternyata statementnya. Orang dua Tuhan itu. Baru tahu kalau sampai segitunya dia berani berucap. Tuhannya dua kan tadi dibilangnya? Iya. Masya Allah. Oke. Mana ini hostnya host? Ada yang request nggak? Sholat, tidur atau makan atau gimana ini orang? Coba Bu Nora dikasih ini, barangkali ada nomor WA-nya. Nggak ada, kayaknya lagi apa dia sebentar makan. Kalau sholat belum, di sini aja belum waktunya sholat ini. Ya udah, aku izin ya Guru Nda dan semua, Bang. Saya izin sholat dulu, udah masuk. Iya. Sudah dari perangkat. Oke.
Ya, kita standby aja nunggu teman kita yang mau masuk lagi. Kalau ada onten dibawa dinaikkan. Siap. Iya, silakan. Saya monitor ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Aduh, saya harus mohon maaf ini karena saya kelamaan tadi ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Paling tidak kita sudah memberikan edukasi yang sangat-sangat baik terkait dengan konsep firman dan kalam, antara mulut dan ucapan yang keluar dari mulut. Di dalam bahasa Ibrani, P itu artinya mulut, V Elohim, mulut Tuhan atau mulut Tuhan atau mulut Elohim ya, menurut pandangan orang Yahudi. Dan kita sudah menyelesaikan tugas kita dengan baik. Jadi kita tutup aja dulu konten ini, kita tutup. Insya Allah setelah ada onten baru kemudian kita naikkan kembali. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada ininya, yang agama Kristen yuk, agama Kristen. Mana nih yang konten yuk?